sudah teruji secara klinis dan diakui oleh dunia kualitasnya. Produk-produk dari AFC 100% made in Japan dan sudah terverifikasi halal dan BPOM di negara Indonesia. AFC Life Science baru saja masuk Indonesia loh. Jadi, peluang Anda untuk memulai bisnis ini masih sangat baru. Anda bisa mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang Anda referensikan pada teman-teman atau kerabat-kerabat terdekat Anda. Dengan bergabung di AFC, Anda tidak perlu modal besar ataupun stok produk, apalagi untuk memikirkan inovasi ke depannya. Karena semuanya telah disiapkan dan dihandle oleh AFC Life Science. Bisnis AFC Life Science ada hampir di seluruh Indonesia. Jadi, customer Anda dapat mengambil produk yang Anda referensikan dengan mudah dan cepat. Anda hanya perlu mereferensikan produk-produk AFC Life Science kepada teman-teman atau kerabat terdekat Anda. Setelah itu, Anda hanya perlu mengirimkan order yang telah Anda terima kepada kami. Dan kami akan mengurus dan mengirimkannya. Apabila Anda tidak bisa memasarkannya, jangan takut. Kami akan membantu memasarkannya dengan konten-konten yang terupdate secara harian, mingguan, dan bulanan, sehingga Anda mendapatkan kemudahan dalam mereferensikan produk-produk kami ini. Selain itu, AFC juga menyediakan pelatihan rutin secara berkala mingguan, sehingga dapat membantu Anda dalam memasarkan semua produk-produk dari AFC Life Science. Pelatihan ini dapat Anda datangi di kota Anda, atau dapat Anda ikuti melalui online. Jadi, nggak perlu ribet, cukup di rumah aja. Sudah ada ratusan bahkan ribuan orang yang sukses di AFC Life Science loh. Jadi, tunggu apa lagi? Gabung sekarang di AFC Life Science, karena bisnis AFC Life Science ini baru dimulai. Silakan Bu Anja. Baik. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir di acara malam hari ini. Jadi kita sesuai dengan tema, kita akan ngobrol-ngobrol terkait bisnis sampingan, income ratusan juta. Bisnis seperti apa sih di masa pandemi seperti ini bisa mendapatkan income sampai ratusan juta? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ance Tania, saya akan menjadi host pada malam hari ini. Halo Om Budiman, apa kabar? Oke teman-teman, pembicara tamu kita pada malam hari ini adalah Astrid Alvanisa, nama lengkapnya kami biasa memanggilnya Acit. Beliau itu adalah ibu rumah tangga, tapi sudah terbiasa melakukan berbagai macam bisnis, mulai dari catering rumahan sudah pernah dijalani, sampai yang terakhir itu adalah bisnis just tip. Saya termasuk salah satu konsumennya ya, Cit, dulu. Semua bisnisnya itu udah dirintis dari tahun 2005. Semua berjalan dengan sangat-sangat lancar. Sampai pandemi. Siapa sih yang menyangka pandemi akan hadir? Pandemi hadir di 2020. Semua berhenti. Berhenti total, pemasukan tidak ada, tapi jelas pengeluaran tidak berubah. Sampai akhirnya di Oktober 2020, Acit bertemu dengan AFC. 5 bulan terakhir ini berada di AFC merubah kehidupannya dengan cukup luar biasa. Karena 5 bulan ini berhasil memperoleh akumulasi income sampai 170 juta. Wah, itu bukan suatu hal yang sedikit ya. 170 juta di masa pandemi berarti dalam 5 bulan ya kurang lebih sekitar 30 sampai 40 juta per bulan. Selain itu, Acit juga berhasil mendapatkan 2 tiket Rusia. Perlu saya informasikan bahwa untuk mendapatkan 2 tiket Rusia itu harus menjual produk secara pribadi sebanyak 392 box ya Cit ya. Iya, Itu betul. bukan jumlah yang sedikit dalam waktu 5 bulan menjual 392 box. Nah, jadi malam hari ini kita akan ngobrol banyak sama Acit. Bagaimana sih untuk menjalankan bisnis ini dengan baik, dengan mudah ya dalam tanda kutip, berdasarkan pengalamannya Acit 5 bulan ini. Jadi nggak perlu panjang-panjang, kita sambut bareng-bareng
Hai Cip, apa kabar? Halo, halo semuanya. Halo Budiman, Opa Luki, atau Ko Jason, makasih waktunya buat aku ngisi acara di sini. Halo Abel, semuanya makasih udah datang. Aku mau sharing-sharing di sini. Jadi emang sesuai yang tadi kayak Ance bilang, 5,5 bulan yang lalu itu aku lagi dalam posisi yang sangat-sangat terbawah lah ya istilahnya ya. Karena kan begitu COVID datang, kita nggak punya persiapan, nggak punya simpanan lebih, terus jebret, nol semuanya gitu Nah, kan. terhenti sekaligus ya. Sedangkan kita harus sekolah masih tetap bayar, listrik masih tetap bayar, makanan dapur harus ngebul. Dari mana itu? Sampai akhirnya simpanan kita tergerus, karena saya juga punya toko handphone, selama 4 bulan gara-gara pandemi tutup total gitu. Jadi benar-benar nol. Lalu suatu hari, ya ini yang dinamakan rezeki ya, kita tuh berobat ke dokter. Nah, Berobat ke gitu ya. dokter, Dokter Arif di Bandung. Jadi saat berobat ke dokter ini, ya namanya berobat kan kita mau ngecek sakit ya, bukan mau mencari peluang bisnis kan. Nah, tapi begitu kita ke sana, si dokter ini ngobrol-ngobrol, sibuk apa? Oh, nggak ada, karena pandemi kita nggak punya pemasukan, hanya catering harian yang membantu dapur tetap ngebul gitu. Terus dia cerita-cerita lah tentang IFC ini. Saya nggak pernah dengar sama sekali IFC ini apaan, nggak tahu. Ini apa sih dokter nawar-nawarin, ujung-ujungnya ada bisnisnya, ngasih tahu ini SMS, konnichiwa, uang apaan ini gitu kan? Oh, baik-baik dok, nanti kita pelajari dulu, kata kita gitu kan. Sampai di jalan dia, dokter ini langsung SMS ke kita tentang perusahaan IFC. Jadi kita nggak langsung memutuskan, oke saya join, nggak. Jadi suami saya ngecek ini perusahaan apa sebenarnya yang dijelasin sama dokter ini apa sih gitu, perusahaan apa sih kok dokter nawarin yang kayak begini gitu. Karena penasaran dia dicari dong sama kita kan. Nah di situ kita mengetahui bahwa CFC ini perusahaan dari Jepang yang udah 52 tahun berdiri. Bukan pesan main-main ya. Dong kita. Perusahaan dari Jepang gitu, tapi ada di Indonesia dengan sistem seperti ini. Produknya apa sih? Oh, mulai mencari tuh, sampai kan namanya orang penasaran itu ini ya apa? Nyari-nyari kelemahan kan ya. Ya. Penipuan AFC. Langsung kelihatan apa semua pokoknya jelek-jelek yang negatif-negatifnya, namanya kita ini ya mau tahu lebih jauh pasti kan negatifnya dulu tuh ya, biasa orang ya. Udah gitu kita nggak nemu sama sekali, malah testimoni banyak banget dari produk diabetes, cancer segala macam. Aneh lagi. Terus udah gitu ya sudahlah. Sebelum kita tahu lebih lanjut, yang cuman kita jadi pegangan aku sama suamiku itu cuman perusahaan dan produk. Tanpa tahu produk lebih lanjut. Produk ini apa gitu, nggak tahu. Tapi karena testimoni banyak dan perusahaan bagus. Nah, di waktu aku mencari informasi ini, itu tuh ternyata sahabatku sendiri, istrinya Marshall, posting di Instagram tentang si AFC. Loh, jadi nggak yang sama dokternya itu ya, Cip ya? Ya, justru enggak gitu. Jadi begitu sobat saya, oh kok dia juga posting, tanyalah kita. Soalnya tuh kita udah member gitu ya. Terus, kamu ini Lan, join AFC. Oh iya nih AFC bagus banget, aku pakai Subarasi, jantung aku gini-gini. Dia ceritalah testimoni dia. Gitu. Aku juga sudah sebelumnya udah kasih tahu, aku udah ditawarin sama si dokter. Nah, aku udah ditawarin sama si dokter. Jadi kan dia tidak bisa istilahnya memprospek aku gitu kan. Tidak bisa memprospek, tapi dia ceritain pengalaman dia gitu. Nah, begitu aku ngeliat, aku berangkat dari situ aja, dari sahabat aku, sahabat aku merasakan manfaat. Oke. Ini gimana caranya nih? Nah, masuk deh ke yang paling penting, modalnya nggak ada. Kan tadi tahu ya cerita. Cerita saya tadi kan COVID, terus udah gitu semuanya tutup, toko tutup, bisnis tutup, just tip siapa sih yang mau just tip lagi, bener nggak? Sampai just tip ke supermarket aja kita lakuin biar dapat uang gitu. Sampai istilahnya ngisi token listrik 50.000 itu rasanya, deg-degan, cuma 1,5 hari
udah pinit. Nah, sampai kayak gitu kan, berarti kan, gimana ini caranya? Ya udah, akhirnya kan dia sahabat saya, dia tahu saya kalau udah meyakini sesuatu akan berhasil, pasti dikerjain. Dia bantu saya, jual dulu katanya, jual dulu. Ini barangnya, jual dulu. Berarti bisa dibilang nggak ada modal ya waktu itu ya, Cit ya? Nggak ada modal. Nggak ada uangnya di ATM tinggal 300.000. Bener-bener 300.000 gitu ya, paling receh-recehan berapa lah di rumah gitu. Bener-bener cuman mikir besok makan apa gitu kan. Boro-boro mau mikirin bayar ini bayar itu, nyimpen nabung, nggak bisa mikirin itu. Gara-gara pandemi itu semua kan. Nah udah gitu saya berhasil dapetin, dijoinin lah sebagai hadiah ulang tahun. Jadi seumur hidup itu bakalan teringat terus gitu. Jadi malam ulang tahun saya di input sama Marshall gitu. Jadi saya belajarnya tentang perusahaan ini lengkap dan produknya 1 hari setelah join. Jadi di hari ulang tahun saya itu spesial. Presentasi belajar AFC ya, mengupas tuntas ya, Cit ya. Ya. Jadi saya masuk dulu baru belajar gitu, karena saya ngelihat peluang ini di sini bagus. Baru saya belajar ke belakang. Gitu. Ketemu sama Om Budiman di BTC waktu itu, ketemu sama Marshall sama teman-teman yang lain. Gitu. Jadi yang membuat kalau tadi cerita Cit, berarti yang ngebuat Acit kenapa sih milih AFC? Yang utamanya karena perusahaan ya, Cit ya. Perusahaannya ya. Ya, perusahaannya kita jelas bukan perusahaan MLM, murni merupakan perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang ya, dengan produk yang sudah sangat banyak di banyak negara juga. Itu yang membuat kita mungkin sama-sama yakin dengan perusahaan ini, ditambah dengan produk yang mungkin kita semua sudah merasakan ya, Cit ya, seperti apa sih dampaknya kepada diri kita. Ya, saya banyak sekali kebantu. Jadi akhirnya join di bulan Oktober ya, Cit ya? Saya join akhir September, Oktober itu baru mulai dijalanin karena saya butuh waktu untuk belajar. Belajar itu ya. Nah itu mungkin menjadi poin penting ya, walau bagaimana di saat kita akan memulai sesuatu itu, kita penting harus belajar dan mencari tahu lebih ya, Cit ya. Nah, setelah kita menjalankan itu, banyak cerita ya di lapangan, di teman-teman, ya pastilah bisnis apapun itu pasti naik turun. Apalagi di masa pandemi juga setiap orang stres dengan kondisinya masing-masing gitu. Pastilah kita semua ngalamin gitu. Apa sih yang ngebuat Acit bisa bertahan di 5 bulan ini ya? Ya, jadi aku kan orangnya kalau udah pengen harus gitu ya, harus gitu. Dan kebenaran lagi memang udah kepepet gitu. Kayak saya nggak ngerti teman-teman yang udah dengan peluang. Ya, Cit, ya? Saya pengen sharing di sini, nggak ngarepin pada kepepet dulu baru jalanin gitu. Sebisa mungkin jangan sampai pernah kepepet karena itu rasanya nggak enak banget. Gitu kan. Nah, terus jadi setelah aku diceritain sama Om Budiman, sama Marshall waktu di BTC itu, malamnya itu juga waktu pulang ke rumah aku udah menentukan apa yang jadi impian aku di sini gitu. Jadi aku udah lihat ke depan, aku nih bakal ngapain aja, dung gitu. Terus ya memang bukan sampai sejauh wah pokoknya nggak neko-neko dulu, yang penting di sini aku harus bisa gitu kan. Gimana caranya bisa? Aku tadi kan baru sampai join Ruby ya, Ruby yang paket paling bawah kan. Sedangkan di sini aku mau apa, bisnis kan. Kalau bisnis aku Ruby, capekku sama, hasilnya itu separuh. Nah, jadi target aku begitu masuk, aku mau menjadi diamond. Jadi karena aku sudah mempunyai goal, aku bilang sama Marshall, dalam 1 minggu aku harus jadi diamond, gitu. Itu jadi di kepala aku, ya, jadi di kepala aku itu terus berputar, gimana caranya aku jadi diamond? Padahal duit nggak punya kan? Tadi kan cuman itu juga pakai jualan. Nah, jadi setiap hari sejak tanggal 27 September itu, dari tanggal 28 sampai 10 hari aja target aku mikirin siapa yang butuh produk. Gitu. Aku belum mikir yang lain-lain siapa yang butuh produk karena target aku adalah diamond. Untuk mendapatkan income terbesar. Kan kita di sini bisnis kan?
Gitu. Ya. Kalau kita nggak punya modal, berarti kita harus mengusahakan modal itu. Nggak ada alasan. Kalau udah mau, pasti ada jalannya, apapun itu gitu kan. Nah, udah gitu, seminggu kemudian aku benar-benar jadi diamond. Setelah selesai jadi diamond, aku goal lagi, nggak berhenti. Itu goal-goal kecil itu aku pecah-pecah gitu. Jadi goal besar aku kan passive income, tapi ada goal-goal kecil untuk mencapai passive income itu kan. Nah, goal kecil kedua itu adalah aku harus mendapatkan 10 juta pertamaku sebelum bulan November. Jadi waktu itu kan masih Oktober nih. 1 bulan ya? Ya, jadi aku pertama kali itu tanggal 7 Oktober pertama kali mulai memasarkan. Ya? Memasarkan itu tanggal 7 Oktober. Seminggu aku diamond, terus aku udah kan udah diamond ini berarti udah dapat penghasilan yang tertinggi ya. Harusnya kan kalau kita jalani dengan benar kan. Nah, begitu saya sudah menjadi diamond, saya targetnya adalah 10 juta pertama karena kan buat apa di sini? Memang mencari uang dulu kan pertama kali karena kan kondisi ekonomi dimulainya. Begitu itu kita pasang sebelum 1 November. Nah, karena kita sudah punya target, berarti kan kita tahu dong kita harus ngapain. Nggak bisa kan diam-diam cuma pasang status, nggak bisa dong kan. Pasti kita harus bercerita ke orang lain, menawarkan bisnis manapun kan kayak gitu. Terus kita cerita sebanyak-banyaknya. Kalau waktu itu karena aku lagi namanya ingin mendorong momentumku, kalau misalkan mobil gitu dari bawah pengen didorong ke atas, nggak mau berhenti gitu sampai itu nyampe ke atas, aku terus-terusan ngehubungin orang via WA, via telepon. Emang kelihatannya kayak lebay banget, tapi emang iya gitu. Akhirnya. Jadi sehari itu seberapa banyak yang dihubungin waktu itu, Cit? Banyak banget ya, lebih dari 10 kayaknya sehari. Jadi aku total itu dalam 1 bulan 260 orang. Aku hubungin, 260 orang itu joinnya sekitar 18 orang. Gitu. Jadi sampai tanggal 1 November aku dapat income 11.900.000. Target aku tadi kan 10 juta. Aku bisa melewatin itu. Setelah aku sampai ke target 10 juta, aku bikin goal pendek lagi. Aku harus toreda dalam 3 bulan. Itu semua goal aku sebutin, aku omongin, aku kasih tahu ke teman-teman, nih goal saya begini, bantu saya sampai segini. Karena di sini kan kerja sama tim ya. Kalau namanya incar toreda itu kan kerja sama tim, nggak bisa sendirian. Gitu. Saya bantu teman saya sukses juga. Nah, udah gitu, ya udah saya pecah-pecah lagi. Gimana caranya? Memang di 1-2 bulan pertama saya masih banyak sponsor, masih banyak cari orang. Tapi penolakan itu berkurang. Waktu awal kan 1 bulan pertama 260 orang untuk mendapatkan income 12 juta tadi. Ya. Gitu kan. Nah, setelah itu berkurang tapi tetap dapatnya 18 orang. Di bulan keduanya gitu loh. Ngerti nggak? Jadi jadi dari kita bercerita kita makin mendapatkan cara berbicara yang betul, cara gimana sih bikin orang tuh tertarik gitu. Nah, itu lama-lama bisa. Berarti bukan masuk ke FC langsung jago gitu. Ya enggak juga. Jadi kalau tadi Acit cerita, yang utamanya itu di sini kan harus ada keinginan dulu ya? Ya, keinginan. Punya mimpi. Harus ada keinginan, harus ada mimpi, harus ada why juga yang besar. Kemudian target. Karena mimpi tanpa target yang jelas juga tidak akan pernah terwujud ya. Targetnya itu jelas, kayak tadi Acit cerita kan dibikin beberapa target-target kecil dan itu diusahakan untuk tercapai. Nah, kemudian kan terus belajar walaupun awalnya banyak penolakan karena pastilah ya suatu hal yang baru ya Cit. Ini kan saya bukan basic MLM. Iya, ini kan benar-benar awam, pasti banyak salah dulu di awal, tapi lama-kelamaan kita akan menjadi terbiasa, menjadi lebih baik. Nah, sekarang kan sudah bertahan nih sampai 5 bulan ya. Kemudian yang aku tahu kan Acit juga tidak ada background sama sekali ya di usaha ini. Nggak ada background sama sekali di MLM atau di network marketing atau network bisnis tuh nggak ada. Semua bisnis yang dijalankan adalah konvensional. Nah, itu gimana sih sampai akhirnya bisa? Karena memiliki 2 titik toreda itu jelas harus bisa membina tim.
itu nggak bisa dengan seperti kita bisnis konvensional ya, jualan kenceng gitu. Kita nggak bisa jualan kenceng di sini. Karena ada sisi yang lain, bahwa di sini itu kita harus membina jaringan. Nah, itu gimana sih, Cit, caranya? Jadi waktu awal juga memang kan terbiasa jualan ya. Terbiasa jualan itu karena saya dari SMA kayaknya, dari SMA udah jualan gitu. Dari SMA udah jualan, tiba-tiba ditemukan sama bisnis yang nggak pernah digelutin sebelumnya, konsepnya network marketing. Jelas-jelas bingung gitu, tapi kan itu dia. Karena kita sudah memantapkan hati di sini, kita harus ngikutin dong. Sistemnya di sini kayak gimana sih gitu kan. Oh, salah-salah dulu itu wajar. Saya juga bikin kesalahan. 2 bulan, 3 bulan pertama saya juga masih banyak jualan. Memang udah semi networking, tapi bukan berarti networking yang sesungguhnya gitu. Jadi memang masih nyari-nyari orang yang sakit. Itu tuh bisa gede bonusnya awalnya doang gitu. Lama-lama itu habis. Habis gitu. Minimal kita sebulan sekali orang tuh baru datang lagi repeat. Gitu. Ya kan? Betul. Jadi di sini bukan mengedepankan jualannya ya, Cit ya. Mungkin gitu ya, betul. Karena kita belajar terus belajar. Saya juga kemarin usaha waktu lagi ada sempat Bushido kita ke Bandung kan gitu, saya langsung kejar karena saya juga pengen belajar lebih gitu. Gimana sih konsep si network marketing ini sebenarnya gimana? Saya kok masih kayak bingung harus apa gitu. Karena belajar itu kan gini deh, kita harus nyari mentor yang tepat untuk kita, ya kan? Yang merekrut belum tentu cocok, tapi sudah pasti pilihan kita, sudah pasti itu yang sefrekuensi gitu. Tapi untuk mentor itu kan kepribadian kita beda-beda, ada yang meledak-meledak, ada yang pelan-pelan, ada yang pemalu gitu. Tapi ternyata background itu nggak penting di sini. Yang penting itu adalah mencari mentor yang tepat. Kalau mentornya kita udah tepat, kita ikutin, kita modifikasi sesuai sama kita, gitu. Kalau udah itu jalannya keluar sendiri kok. Networking itu gila, bukan perkalian lagi, kuadrat udah. Bayangin aja dari 50, misalkan kita disuruh nulis 50 nama. Dari masing-masing 50 nama dicari lagi 50. Berapa banyak coba yang banyak. Sedangkan kalau jualan 50 ya udah stok kan? Iya. Nah, udah kita bedanya mengandalkan jualan ya begitu habis teman ya habis, siapa lagi yang mau kita jual ya. Iya. Nah, ternyata konsepnya adalah kedalaman, itu yang saya belakangan baru tahu gitu. Nah, walaupun ya sekarang kan sudah menemukan ya seperti apa sih sebetulnya bisnis jaringan. Tapi kan walau bagaimana kita juga tetap harus menjual ya. Walaupun ada istilahnya, kalau kita mau menjual sesuatu itu sebetulnya yang dijual itu bukan produk, tapi diri kita sebetulnya yang akan dijual, ya kan? Nah, pencapaian Acit dengan 2 tiket Rusia itu kan jelas itu menjual 392 box dalam waktu 5 bulan ya. Nah, sementara mungkin untuk teman-teman di sini yang baru bergabung atau yang baru akan bergabung, sudah banyak kan yang udah bingung ya ngelihat wah 1.650 gitu. Gimana ngejualnya gitu barang seharga itu di masa seperti ini. Nah, gimana sih caranya Cit kemarin bisa ngejual 392 box selama 5 bulan? Sebenarnya itu ada mix juga ya. Memang kita juga ketemu orang-orang yang sakit dan repeat gitu. Jadi kalau ketemu orang yang sakit kan minimal mereka ntar 12 box ya buat 6 bulan. Nah, terus kita juga teman-teman kita yang mulai, kita juga jangan langsung nggak apa-apa, nggak usah diamond juga nggak usah fokus ke situ. Buktinya gini, kayak aku masuk Ruby, aku ngelihat peluang naik sendiri kan, gitu kan. Yang penting kita kenalin konsep ini yang kita tawarin di sini tuh bukan sebenarnya bukan produknya fenomenal, Utsukushi, Subarashi yang wow gila gitu, bonus konnichiwa yang wow ampun gitu kan, bukan. Tapi produk AFC itu kita, orang-orang ikut tuh karena percaya sama kita gitu. Kalau misalkan kitanya sendiri nggak bisa dipercaya, kadang-kadang ya mungkin itu yang bikin susah closing. Jadi kita upgrade diri kita lah gimana supaya dipercaya sama orang lain gitu. Belajar aja terus, mungkin omongannya gimana. Nah gitu. Jadi kita juga harus ciptakan kedekatan. Nggak bisa kan ujung-ujung kok udah lama nggak ketemu, ikut bisnis sih bareng aku.
brak. Nggak bisa lah ya. Ditinggal langsung kan, nggak mungkin gitu. Tapi kalau kita udah deket kan lebih gampang masuknya. Tuh. Nah, oke, berarti yang utamanya kita harus ngejual itu adalah diri kita ya. Kita Ya, harus upgrade. jadi kita harus ceritain kenapa kita join AFC. Itu yang disebut tadi sama Ance why. Kita itu why-nya tuh kenapa? Kalau kita bisa jelasin why kita dengan baik, itu kemungkinan closing-nya jadi nambah lebih tinggi gitu. Kenapa sih kamu gabung? Kenapa? Itu yang harus dicari. Terus udah gitu, misalkan udah ketemu kenapanya, kenapa kamu gabung? Gimana cara kamu wujudin itu? Nah itu kita harus temuin juga gimana caranya. Kalau kita udah bisa jelasin ya udah lebih gampang dong orang, ya kan? Daripada disuruh, oh aku nggak bisa selling, nggak bisa jualan, aduh gue disuruh ngomong nggak bisa lah, malu gue ketemu orang aja ngomong, aduh diem. Gitu kan beda kan kalau kita nggak nawarin produk. Di sini kan sama sekali aku juga udah mulai nggak nawarin produk karena aku udah mulai mengerti konsep networking itu kan. Yang kita tawarin di sini bisnis, jadi partner bisnis aku. Ayo kita nyari income sama-sama di sini. Padahal ujung-ujungnya memang produk juga gitu. Gitu. Tapi beda banget sama masuk kita jualan duluan. Wah belum ada gue 1.750.000, gila lo. Buat makan aja susah, buat beli token aja susah. Boro-boro kan. Besok gue makan itu solusi ya, Cit, sebetulnya ya. Kita harus menjual solusi, balik itu solusi untuk kesehatan ataupun solusi memang untuk finansial ya. Ada mungkin beberapa teman kita yang memang kita menjual ya karena memang dia butuh produknya karena dia sakit, atau mungkin juga ya ada yang memang dia kesulitan secara ekonomi untuk saat ini seperti Acit dulu. Ya, gitu. betul. Yang akhirnya terbantu sama AFC karena solusi dari bisnisnya gitu ya, Cit. Ya, betul. Jadi kita sebelum kita deketin calon prospekan, kita tuh memang harus nyari tahu dulu impian atau masalah orang itu tuh apa gitu. Gimana cara taunya? Ya mungkin lihat-lihat IG-nya, ya. Facebook-nya dulu. Jadi kan bisa kadang-kadang kan suka ada orang tuh yang cerita-cerita dulu lagi di rumah sakit atau nggak ada lagi apa kayak ada aja kadang-kadang gitu. Kalau nggak ada ya kita via WA, ngobrol-ngobrol, nanti ngopi-ngopi bareng yuk, makan bareng yuk, gue traktir deh, gitu. Nggak usah ngomongin bisnis dulu, nggak apa-apa, yang penting deket dulu. Kan udah lama nggak ngobrol, gitu kan. Setelah dia ngobrol, siapa tahu dia yang curhat duluan, aduh bisnis gue lagi ambruk, gitu kan. Bisnis gue lagi ambruk nih, gimana ya. Sedangkan KPR gue masih jalan, mobil gue belum lunas, motor gimana bisa diambil tiba-tiba. Nah, baru kita bisa masuk dengan solusi. Dan utamanya harus tulus ya, Cit ya. Jangan udah mukanya kayak mau memangsa gitu ya. Iya, jangan kelihatan di sini rupiah-rupiah gitu. Iya. Kita harus benar-benar tulus solusi utamanya. Karena bisnis itu sebetulnya yang aku pernah baca gitu ya, Cit. Bisnis itu adalah suatu usaha menolong orang lain yang dibayar. Sebetulnya seperti itu, ya kan? Jadi memang harus diniatkan bahwa di sini itu memang kita ingin menolong orang lain melalui bisnis ini gitu, bukan semata hanya mencari keuntungan. Nah, sebenarnya gini, Ce, pertama emang kayak kedengerannya kayak klise gitu ya, pengen nolong orang gitu, kok kayaknya lu hebat banget kayak gitu pikirannya. Gitu ya. Tapi ternyata udah dijalanin itu ya, waktu dijalanin itu ya, si SMS konnichiwa itu udah nggak sepenting kayak orang ada nih yang teman aku itu tiap bulan disuntik 10 juta di lutut. Karena dia sakit banget kakinya. Ini awal-awal aku join AFC bulan pertama. Dia coba si Subarasi sama Utsukushi ini. Dia coba, dia bilang ke aku 2 minggu kemudian, Cit, berkurang sakitnya. Oke, lanjutin. Dia masih percaya sama aku. Bener kan? Tadi kita kepercayaan itu yang kita jual. Dan kita harus edukasi dengan baik. Begitu dia bilang, Cit, gue udah nggak perlu lagi suntik. 10 juta per bulan itu udah nggak perlu lagi. Tinggal beli 2 box doang sebulan. Itu rasanya jauh sama dapat SMS konnichiwa itu. Benar banget. Kedengeran klise itu, wah itu rasanya beda banget. Ya, gitu. Di saat kita membuat ya mungkin partner atau misalnya ada teman kita yang sakit terus membaik, itu juga udah lebih dari cukup ya dibanding konnichiwa yang kita terima. Betul. Rezeki mengikutin sih kalau kataku mah. Ikutin gitu. Nah sekarang yang aku tahu kan Aci tuh anak 3 ya.
ibu rumah tangga. Urusan di rumah tuh kan pasti banyak banget gitu. Nah, ngedapetin 170 juta selama 5 bulan juga kan jelas nggak mudah. Nggak akan ada yang bilang itu mudah gitu ya. Itu jelas nggak mudah. Mau bisnis nggak ada yang mudah. Iya, ada waktu, ada harga yang harus dibayar. Nah, itu gimana sih sebenarnya Cit untuk ngebagi waktunya ya? Karena pasti ya di antara teman-teman semua juga ya kayak aku pribadi juga kan aku punya kerjaan utama ya Cit. Gitu atau mungkin teman-teman yang lain yang punya kerjaan utama atau mungkin ada mahasiswa yang juga masih kuliah. Nah, itu gimana sih untuk ngebagi waktunya? Apakah harus dari baru bangun sampai tidur lagi gitu ngurusin AFC atau gimana? Sebenarnya sih balik lagi ya ke minat sama komitmen kita gitu. Kalau kita cuma sekedar berminat itu gini. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kita nyobain nawarin terus ditolak, udahan gitu. Kalau situasinya oke, baru kita jalanin lagi itu minat. Kalau sudah menetapkan ini komitmen saya, level komitmen juga banyak gitu. Misalkan saya udah berkomitmen nih, saya pasti bisa, saya harus bisa, ini pasti goal saya tercapai. Itu komitmen. Apapun yang kita lakukan pasti akan mencapai tujuan itu gitu. Nah, bedanya di sini kita punya kalau kayak aku kan aku masih di rumah ya. Di rumah itu berarti bisa full time ya. Full time itu nggak mesti dari bangun tidur sampai tidur lagi. Walaupun awalnya gitu karena gregetan kan. Tapi nggak mesti kayak gitu juga. Jadi sehari 2-3 jam itu sama aja kayak full time sebenarnya. Yang benar yang apa sih? Intinya itu adalah benar-benar mengerjakan secara serius gitu. Secara serius. Walaupun misalkan kerja. Kalau kerja itu kan jam 9 sampai jam 5 sore ya. Rata-rata ya jam segitu ya. Terus pulang ke rumah. Ada dong waktu 2-3 jam. 2-3 jam tuh bisa gini buat upgrade diri, belajar Zoom, dengerin rekaman-rekaman, atau sambil nge-WA orang, telepon-telepon. Ambil WA juga kan nggak mesti nunggu waktu yang tepat, ya nggak? Kita begitu lihat status orang, bisa komen siapa tahu dibalas gitu kan. Nah, kalau kita udah netepin komitmen kita yang tertinggi, itu tuh waktunya pasti ada. Beda sama kalau misalkan orang part time sama spare time. Part time tuh gini, kalau part time itu waktu luang. Jadi kalau ada waktu luangnya saya kerjain. Itu yang tadi sambil kantor gitu. Waktu luang ada saya kerjain, tapi nggak bakal terlalu signifikan. Pasti jauh sama yang full time kan, wajar ya. Nah, ada lagi si spare time. Spare time itu nantilah kalau ada waktunya. Jadi dia pakai sisa waktunya doang. Misalkan nantilah aku mau Netflix dulu gitu. Nanti aku mau lihat TikTokan dulu gitu. Nanti kalau udah santai baru mau tawar-tawarin. Nah, itu spare time. Itu nggak bakal menghasilkan apa-apa. Gitu. Jadi aku udah netapin aku di sini full time. Full time itu bukan berarti sepanjang waktu ya, Cit ya? Bukan. Tapi saya selalu siap gitu. Ya, fokus dengan suatu waktu yang kita tentukan ya. Berarti kayak Cit kan menentukan jadwal nih. Misalnya mau ngerjain AFC itu dari jam berapa sampai jam berapa. Berarti selama masa itu kita benar-benar fokus. Baik itu kita fokus untuk menghubungi orang lain ataupun fokus hanya sekedar belajar gitu ya, belajar baik. Belajar itu wajib kok, wajib apalagi untuk yang kita nggak punya basic. Jadi anggapannya gitu ini tuh bisnis yang berbeda kan. Jadi kita harus mengetahui apa sih yang kita kerjain. Sama kan kalau kayak kita buka toko juga kan kita harus tahu dong marketnya siapa sih, kita jual apa sih yang rame gitu kan, kita harus tahu, kita harus belajar. Sama di sini juga gitu, kita harus belajar. Kalau kita malas belajar wajar dong, uangnya nggak ada. Iya. Ya nggak? Zoom aja males, lu mau duit, wah nggak mungkin. Gitu. Ya cuman untungnya begini, karena kalau biasanya kan kalau bisnis, kita mulai bisnis sendiri itu kan kita bingung ya, Cit ya. Kita mau gimana, awalnya bagaimana. Tapi di AFC ini, kita memiliki sistem pelatihan yang terjadwal. Minggu 3 kali itu kita ada pelatihannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih baru, kita ada. Setiap hari Senin itu kita ada seminar untuk para member baru. Kemudian di hari Rabu juga kita ada penjelasan terkait keseluruhan lah. Mulai dari bisnisnya, produknya, perusahaannya, itu diulas sangat jelas. Dan di hari Sabtu itu khusus untuk penyakit ya, seminar kesehatan. Kita jadi buat orang-orang awam nih seperti kita, jadi kita belajar banyak ya, Cit ya. Oh iya, benar-benar. Kesehatan,
Jadi kita bisa menjadi apa ya, konsultan mungkin, pendamping lah buat teman-teman yang memang beli produk sama kita ya. Jadi kita tuh bukan cuman kayak pedagang lepas selesai ya mau bagus mau enggak terserah gitu. Nah kita nggak bisa seperti itu gitu. Ya, kita harus merawat jaringan kita. Kan goalnya tadi passive income itu loh. Iya. Kalau kita dicari aja susah, siapa yang mau kerja bareng kita, ya kan? Iya, benar banget. Nah, sekarang yang aku lihat kan juga banyak ya member-member baru, terus juga masih pada bingung ya, Cit ya. Nah, tipsnya gimana sih buat member baru memulai AFC dengan lebih baik gitu ya, atau lebih mudah berdasarkan pengalaman ya, karena 5 bulan itu kan jelas juga tidak relatif ya, maksudnya bisa dibilang sebentar, bisa dibilang lama, tapi kan di dalamnya banyak sekali tuh perjalanannya. Pasti ada tambah sulam ya kan. Oh ya kurang di sini, tambah di sini. Nah, Ajit kan udah berhasil nih gitu. 2 titik Toreda, 2 tiket Rusia, penghasilan 170 juta dalam waktu 5 bulan. Nah, jadi kita jelas lah ingin tahu tipsnya itu kayak gimana ya untuk bisa ngejalanin bisnis ini lebih baik ke depannya. Yaitu apa sih namanya? Satu yang paling penting itu bisa motivasi diri sendiri gitu loh. Jangan dari orang lain ya motivasi itu ya. Oh jangan. Sendiri. Ya kalau misalkan kita lagi down, kita nunggu perasaan kita apa, udah dong berhenti kan berarti bisnisnya. Nah kalau kita bisa motivasi diri kita sendiri nggak bakal ada rintangan yang bisa ngalangin kita gitu loh. Jadi gini. Apa sih namanya ya bisa dibilang kita harus mulai dari nol lagi karena kan ini bukan bisnis yang biasa kita gelutin. Mulai dari nol tuh gimana? Misalkan gini pernah bisnis serupa tapi gagal. Jangan diingat-ingat. Misalkan kalian biasa tapi kita mungkin lagi sepi nih Cip karena pandemi kan ya. Kan bisnis serupa juga banyak yang terdampak juga ya gara-gara banyak. Iya, jadi lupain aja sebelum-sebelumnya karena di sini pasti berbeda gitu, caranya juga pasti berbeda. Mungkin basic-basicnya untuk networking sama-sama networking, tapi tetap di sini tuh berbeda. Kita harus tetap pelajarin lagi. Kan produknya juga pasti berbeda, gitu kan. Visi misinya juga berbeda, gitu. Di FC kan apalagi teamwork ya. Saya biasa kerja sendiri. Namanya jualan kan kerja sendiri ya. Tapi kan saya berdayakan reseller. Nah reseller itu saya rubah jadi jaringan, gitu. Iya, sebetulnya nggak beda jauh ya. Mirip-mirip lah. Iya, mirip. Tapi ada yang harus kita rubah itu mindset-nya. Karena kan mindset reseller menjual untuk mendapatkan selisih keuntungan. Betul. Sedangkan di sini harganya sama. Member dan non-member kan sama gitu. Terus untungnya dari mana? Kadang-kadang ngejelasin itu aja kan nggak semua orang bisa ngerti. Jadi gini, peluang udah ada, bagus nih, kerjain dulu. Lu join dulu, lu masuk dulu. Nanti lu ngerti gitu, nanti lu bakalan ngerti, yakin sama gue, asal lu percaya sama gue. Ini gue udah buktiin kayak gini. Lu butuh gue, lu tinggal tanya gitu, siap di sini gitu, kasarnya gitu kan. Yang penting masa lalu, background kesalahan masa lalu itu nolin lagi. Kita bikin lembaran baru, putihin. Terus udah gitu gini, jangan pernah ngandelin orang lain. Yang ngandelin orang lain tuh gimana? Ngandelin orang lain tuh buat yang tadi motivasi kita, atau enggak kalau nggak ada teman kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa cerita sama orang lain. Wah udah deh, nggak bisa dong. Makanya itu kita perlu di sini belajar terus. Sebentar kok prosesnya itu, bener deh. Saya udah buka bisnis itu udah hampir 16 tahun ya gitu. Di sini menurut saya sebentar udah mendapatkan hasil maksimal, apalagi modalnya cuma sekali. Sekali kan udah selesai diamond udah kan, nggak usah modal-modal lagi kan. Nah gitu loh. Jadi ini benar-benar worth. Aku buka toko handphone aja modalnya berapa ratus juta. Pendapatannya di sini jauh banget gitu. Ini lagi-lagi networking, dan aku udah nggak pernah udah berkurang sponsorin orang lagi. Kebanyakan orang upgrade jadi diamond gitu. Udah jarang orang yang sponsor baru. Jadi dibilang waktunya belajar sebenarnya sebentar, tapi jangan pernah berhenti belajar. Sama ada penting juga. Ini kedengarannya klise, bener kedengarannya klise. Harus bisa menghadapi penolakan, jangan baper gitu.
Jangan baper. Kenapa? Karena bisnis kita itu bisnis penolakan emang gitu. Tapi yang harus ditanamin di kepala bukan ditolak. Belum saatnya sekarang. Gitu Iya. loh. Belum saatnya Karena belum sekarang. tentu yang menolak sekarang itu menolak selamanya ya. Itu sering Betul. Nanti udah terjadi. ada yang setelah 1 bulan, setelah 3 bulan, setelah 5 bulan masuk Akhirnya kembali. jadi member. Iya, itu banyak. Yang penting waktu kita cerita jangan maksa, jangan nge-push orang, jangan bikin citra kita tuh jelek gitu loh. Jadi sewaktu-waktu mereka dijelasin sama orang lain atau mereka dengar dari orang lain, mereka inget, oh iya kesedikit aja gitu. Lebih enak nih, gue lebih cocok, lebih nyaman, masuk deh. Gitu kan? Itu yang kita incer. Gitu. Pelan-pelan nggak apa-apa, tapi di sini kita bukan sprinter yang langsung jebret, ngejebret 1 kali selesai gitu kan. Sprinter kan gitu. Jalan, lari, jebret, selesai. Jangan, maraton pelan-pelan, kita bangun jaringan kita. Nanti kalau udah makin besar, berasa loh. Kan yang kita incer di sini passive income tadi goal panjangnya kan. Pasti semua juga mau pensiun muda. Gitu. Itu paling udah banyak banget ya tipsnya. Tapi kan pasti lah, Cit, buat kita semua yang bikin penasaran kan kita pengen tahu gimana sih, Cit? Mau dong dicontohin gitu ya. Gimana sih caranya kalau mau cerita sama orang tentang bisnis ini supaya semuanya itu punya gambaran gitu kan. Kalau dari ceritanya ini ya oke lah gitu ya. Bisnisnya oke gitu, ternyata bisa dijalankan dari rumah, untuk ibu rumah tangga juga bisa menjalankan gitu. Nah, tapi kan kita juga mungkin masih ada yang bingung. Gimana sih cara ngomongnya, Cit? Gitu kan. Ngobrolnya tuh gimana? Yang katanya nggak boleh maksa, harus dengan begitu tulusnya bahwa ini tuh membantu mereka gitu. Nah, kita butuh dong dicontohin gambarannya gimana sih kalau Acit sharing ya sama orang lain. Ya. Ini. Sebenarnya trik sih banyak ya, triknya banyak. Itu juga kita bisa tahu sambil jalan gitu ya. Cuman yang paling umum dilakuin setelah aku ngobrol-ngobrol banyak dan cari tahu itu aku punya tips baru 15 menit untuk prospek bisnis. Yang sekarang aku lakuin sih 15 menit itu gitu. Jadi nggak usah ngomong panjang lebar, ceritain aja. Kalau nanti dia belum kepikiran sekarang, yang kayak tadi nanti juga mungkin kepikiran baru ingat lagi sama kita karena kita ceritainnya bukan disuruh jadi sales gitu kan. Yang aku ceritain ini apa sih namanya tuh, mau kapan kamu pensiun gitu yang aku ceritain biasanya. Menjadi Kan highlight-nya ya. umur aku itu kan pasti udah deket-deket ini loh, misalnya mau kerja sampai kapan gitu loh. Ya kan, kalau timetable kita kan gitu, umur 60 sampai 65 harusnya udah pensiun gitu kan sebenarnya Maya. Opa Luki mah hebat nih, masih ngerjain AFC. Ya Pak. Kalau pegawai kan usia pensiun itu 58 ya, sehat tuh. Kenapa? Kalau pegawai itu kan usia pensiun di 58. Ya. Begitu berhenti semuanya. Setelah itu apa uang pensiunnya cukup untuk untuk kebutuhan yang selalu ada dan pasti meningkat kan? Iya. Belum nanti kalau udah punya cucu lah. Kalau kita lihat kan umur harapan hidup ya, usia harapan hidupnya di Indonesia itu kan rata-rata di 75 tahun ya. Kalau misalnya anggaplah 60 tahun pensiun, berarti kita tuh masih ada waktu 15 tahun. Nah, itu mau ngapain gitu kan ya, Cit ya maksudnya. Iya. Apakah yang kita kumpulkan selama bekerja itu sanggup untuk menghidupi kita 15 tahun ke depan, di mana mungkin kesehatan semakin menurun ya, Cit? Gitu. Iya, betul. Nggak bakal sama lagi kayak sekarang gitu kan. Sekarang masih menggebu-gebu, masih sehat, disuruh begadang ke sana kemari masih hayo gitu. Tapi kan belum tentu umurnya makin bertambah makin sama semangatnya kayak sekarang. Mungkin semangatnya masih, tapi kan tenaganya mungkin berbeda ya. Gitu. Mau sambil dioret-oret nggak? Aku share screen ya. Jadi teman-teman sekarang Acit akan contohin 15 menit sharing bisnis itu kayak gimana. Ini gaya aku ya. Ini gaya aku. Kalau teman-teman masih ada yang
mau ditanyain, silahkan ditulis di chat. Nanti akan dijawab langsung sama Acit. Bentar. Kalau aku sih kelihatan nggak layarnya? Kelihatan. Kalau ini aku contohin aku aja ya, karena kan nggak ngobrol sama siapa ya di sini ya. Kalau aku tuh suka begini, aku tanya misalkan sekarang umur berapa, anggap aja kayak suami aku nih, ini target aku sama suami aku ya. Umur sekarang 43, ingin pensiun tuh sekitar umur 55 tahun. Ya kan? Nah, di sini ada jarak 12 tahun ya. Iya. 42 salah. 13 tahun. Terus target aku di 55 tahun ini kan pensiun. Ya maksudnya kan bukan pensiun berarti pengen ada passive income dong di sini. Ya nggak mau terus-terusan kerja sampai itu belum tentu tadi staminanya tadi kan kuat kan. Nah di 55 tahun ini aku pengen dapat 100 juta per bulan. Ini passive income. Kenapa harus 100 juta sih, Cit? Sebelum diterusin ya. Kenapa harus 100 juta? Ya 100 juta itu kan untuk mencapai kenyamanan yang kita butuhkan ya. Mungkin nanti nilainya beda-beda tiap orang. Kenyamanan tuh gimana? Kenyamanan itu nggak pusingin lagi, misalkan masih bisa jalan-jalan, masih bisa ada fun-funnya tuh masih bisa. Kalau syukur-syukur bisa keluar di tiap bulan ya. Biaya berobat gitu. kalau misalnya ada sesuatu kalau ya. misalkan ada yang sakit juga nggak pusingin. Jadi kalau kita udah punya anak-anak gede, 55 tahun mungkin udah ada yang berkeluarga kali ya anak-anaknya ya. Nah itu kan kita nggak usah mikirin kalau kita amit-amit sampai sakit, anak kita berebutan siapa yang bayar gitu rumah sakitnya. Nah udah ada di situ budget kita. Nah cara dapat 100 juta ini kan yang pasti bingung kan, gimana passive income 100 juta? Ini tuh kita harus punya, kalau passive income tuh berarti deposito ya. Deposito tuh 30 miliar. Udah punya belum 30 miliar sekarang? Belum. Berarti kalau aku belum nih, aku belum punya. Jadi aku belum bisa pensiun kan, anggap di sini masih nol ya. Dalam waktu 13 tahun, aku harus punya 30 miliar. Berarti 1 bulan aku harus dapat berapa? Kalau dibagi, 30 miliar dibagi 13 tahun itu 190 juta kira-kira, kurang lebih. 1 bulan 190 juta. Coba kita bareng-bareng pikirin di sini, udah sampai belum gaji kita segitu? Sebulan. Kebanyakan pasti bilangnya belum. Ya enggak? Bilang belum. Terus berarti kalau belum bisa 190 juta per bulan, berarti artinya apa? Nggak bisa pensiun umur 55 kan? Nambah kan? Misalkan kita sebulan cuma dapat 10 sampai 20 juta gitu. Oh jauh banget dari 190 juta. Berarti mungkin kita pensiun umur 75. Itu pun juga mungkin belum ketutup, Cit. Belum ketutup. Yang ada malah grafiknya begini, turun. Yang kita kumpulin itu turun, dipakai terus, dikuras terus. Gitu. Nah, habis ini biasanya aku masuk ke solusi gimana dapatnya 190 juta per bulan, kamu kerja bareng jadi bisnis aku, bareng kita kerja jadi partner di bisnis aku, mau apa enggak? Kalau mau aku jelasin caranya gitu. Nah habis selesai ini biasanya ya aku masuk ke oret-oret kedua. Sebenarnya ini caranya Bushido kita ya. Jadi aku modifikasi sesuai kita gitu. Makanya semua orang pasti punya caranya masing-masing. Jangan ragu buat belajar ngulik. Ngikutin nggak apa-apa kok. Gitu ya. Jadi kalau kita kan pasti di sini namanya rekrut kan cuma ke kiri sama kanan, bener nggak? Ya. Kan kaki kita cuma kiri sama kanan ya. Betul. Nah, kita ketemu orang A sama B. Kita kan namanya baru mulai pasti ngerekrut terus dong, pengennya nelponin orang terus, pengennya ngubungin orang terus, bener nggak? Betul banget. Kita dapat lagi orang C, taruh di sini kan tadi cuma 2 kaki. Kita bikin tusuk sate. Nah, kita ajarin bawah kita melakukan hal yang sama. Bikin di sini. Ini bikin lagi di sini, C1. Kenapa? Bukan di pinggirnya,
Karena kita di sini membentuk jaringan gotong royong. Jaringan gotong royong itu apa? Jadi saling empati. Saya bantu bawah, bawah bantu bawah, bawah bantu bawah. Kerja kita lebih ringan. Nah, dari sini kita ciptakan 30 kedalaman. Ini juga sama nih, 30 kedalaman ke bawah. 30 kedalaman ke bawah ini buat apa? Buat jaringan kita stabil. Ini kita target 100 juta per bulan. Target kerja 6 bulan ya. Kita ciptakan kedalaman ini 30. Dari 30 kedalaman kita akan dapat angka 250 orang. Kebayang nggak, Cek, 250 orang dari mana? Iyalah, kalau semuanya harus sendiri ya. 250 orang ini kita dapat, kita kan tadi bikin 30 kedalaman. Kamu coba hitung kalau masing-masing melakukan yang sama duplikasi kita 30 kedalaman. Si A nyari 30, si C nyari 30, si B nyari 30, D nyari 30. Target lagi 30. Masing-masing target 30 orang. Ribuan kan? Iya. Tapi kita cuma hitung 250 nih, 250 kanan, 250 kiri. Ya. Ya, tadi pusingin angkanya terlalu besar, kita kerucutin jadi 250 orang. Dari 250 orang ini ada hukum Pareto. Hukum Pareto ini 80% user, repeatnya sekali-sekali. 20% orang yang ngikutin duplikasi kita, yang mau jalanin bisnisnya. 20% dari 250 orang ini 50 orang. Nah, 50 orang. Paket di bisnis kita ini kan cuma 3. Ruby, 1 paket. Safir, 3 paket. Diamond, 6 paket. Kita join di Diamond. Kan kita bisnis ya, kita join di Diamond. Target kita adalah hanya 10 pair pertama. Pair itu adalah kiri ketemu kanan. Kiri ketemu kanan nih. Kalau kiri ketemu kanan itu jadi pasangan pair. 1 pair itu harganya 300.000 bonusnya. 10 pair itu 3 juta. Kalau pusing nanti kita ngobrol lagi ya, lebih bisa dalam nanti ya. bertanya sama yang mengundang. Kalau masih ya, pusing. 50 orang, dari 50 orang ini asumsi kita nggak semua orang beli dong. Kita kan tadi dapat angka 20%, 50 orang di kiri dan 50 orang di kanan jalan. Tapi nggak semua orang belinya hari itu. Betul. Kita asumsikan aja cuman 10 orang yang beli di kiri, 10 orang di kanan, paket terkecil Ruby. 10 kiri di 10 kanan, ketemu dapat nggak 10 pasang? Dapat kan? Nah, jadi dapat dong 3 juta ini. Padahal kerjanya tadi mungkin cuma nyari 4 orang atau 6 orang. Tapi karena semua melakukan hal yang sama, gotong royong, kita tumbuhin sifat empatinya. Tolong kamu isiin dulu 1 minimal ke bawah dan duplikasikan kayak gitu. Berarti kan kita jaringannya ini dong, mantep dong. Iya. Ya nggak? Nah, terus kita dapat nih 10 orang ini, 10 orang kiri, 10 orang kanan. Ya mungkin bergantian dari 50 orang ini belinya. Ya kan? Tapi tiap hari berarti ada dong, karena mereka ini udah dikerucutkan yang bisnis. Berarti kita dapat angka 3 juta ini. 3 juta selama 30 hari itu kan 90 juta. Kita targetnya 100 juta. Ini kan bisa dari sponsor. Kita dapat bonus sponsor juga kan. Hitungannya 10 jutanya bonus sponsor. Gitu. Atau ada yang upgrade. Karena mereka masuk Ruby. Upgrade kan berarti ada pairing-pairing lagi kan? Ya, ada pairing ke sponsor ya. Nah, tadi kembali lagi, target kita mau pensiun harus dapat berapa? 100 juta sebulan. 190. Kalau kita mau pensiun itu kan tadi 190 juta per bulan. Sedangkan di sini baru 100 juta. Nah, hebatnya di sini, itu kita punya ini, pencapaian peringkat. Nah, target kita itu adalah menjadi shogun. Shogun ini ternyata 1 hari itu 15 pairing aja. Kalau tadi kita ikutin modulnya, 1 hari berapa pairing? 10 pairing kan? 10 pairing berarti tinggal sisa sedikit. Itu tadi program kerja 6 bulan. Kalau kita terusin, kita kerjain di sini setahun, apa 2 tahun, atau 3 tahun, mungkin nggak tercapai pairing 15 per hari. Sangat mungkin lah, Sangat karena mungkin. Jaringannya akan semakin banyak nantinya. Betul. Berarti kalau kita mungkin dapat ini,
goal kita untuk mendapatkan 190 juta itu bisa didapat dalam 1-2 tahun asal kita fokus di sini. Mau nggak bisnis sama aku, modalnya nggak pernah bertambah, hanya 1 kali seumur hidup, membership nggak akan mati. Aku temenin kamu kalau mau belajar di sini, bisnis bareng aku, kita pasti bisa pensiun sebelum umur 55. Nah, biasanya aku ngomong kayak gitu aja sih. Kalimat closing-nya itu yang penting ya, Cit ya? Oh iya, yang paling penting kalimat closing-nya. Harus terlihat positif ya, kita jangan terlihat ragu-ragu, kita harus positif gitu di sini. Kan positif itu nular ya. Kalau kita kayak misalkan kita suntuk-suntuk, orang lain ikut suntuk-suntuk gitu kan, jadi kita harus positif terus, harus semangat terus. Nah, kita kasih kalimat closing tadi, mau nggak kamu ikut bisnis sama saya, kasih waktu kamu minimal 1 tahun sama saya, kita wujudin bareng-bareng impian goal, passive income kamu itu tadi dapet. Gitu. Nah, setelah aku mulai di situ sih lebih gampang ya masuknya dibanding kita nawarin, ini ada produk bagus nih gini. Belum mahal, belum ada duitnya Cit, itu gimana gua enggak, laki gue cuma ngasih 5 juta sebulan, boro-boro beli begituan, ya gitu kan, banyak. Gitu. Iya, kalau kita masuk dari produk, kemungkinan untuk ditolak itu menjadi sangat besar ya, karena tidak semua orang butuh, pertama ya, produknya. Dan kalau kita menawarkannya produk, kita melihatnya menjadi suatu konsumtif ya, jadinya. Iya, betul. Kalau harus ngeluarin terus tiap bulan, ya jelas, bukannya mau gimana gitu kan, 3.400.000 lah kita anggapnya ya 1 bulan. Tapi kalau kita menawarkannya bisnis, bahwa dengan mengeluarkan cukup 3.400.000, itu bisa dapat 170 juta ya, Cit, selama 5 bulan. Iya, betul. Kan? Dan itu udah terbukti gitu. Betul. Iya deh, Cit, makasih banyak buat sharing-nya. Sama-sama. Ini di chat banyak banget deh yang nanya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, mungkin untuk yang yang belum jadi member ya. Dari tadi kan kita bicara hanya bisnis, tapi pasti penasaran itu produknya apa sih? Karena walau bagaimana setiap bisnis itu pasti ada produk. Jadi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, kami akan menayangkan video testimoni dari salah satu member AFC yang sangat terbantu dari produk kami. Silakan Ko Jason. Ya, selamat malam. Ini adalah salah satu testimoni dari salah satu orang yang terbantu kesehatannya. Kebetulan ini adalah kasus stroke iskemik, yaitu stroke itu ada 2, satu stroke penyumbatan namanya iskemik, penyumbatan di pembuluh darah. Yang satunya stroke hemogonik itu yang pendarahan di otak ya. Yang ini adalah stroke iskemik yang penyumbatan. Silakan dilihat. Nah, ini Pak Mardi ya. Pak Mardi menderita stroke iskemik di sebelah badan. Jadi tangan kanan dan kaki kanan tidak bisa bergerak. Nah, setelah minum SOP Subarasi secara rutin, ini Pak Mardi kemarin mengirimkan ke kami video ini ya, bisa jalan. Bahkan sekarang bisa naik sepeda ontel ya, bukan sepeda motor ya. Sepeda yang ini loh ya, apa istilahnya? Sepeda betulan ya, bukan sepeda motor ya. Kayu. Ya, sepeda kayu ya. Nah, sungguh luar biasa. Terus Pak Mardi juga cerita ke dokter yang merawat juga. Waktu kontrol dokternya sampai kaget, dokter spesialis saraf ya. Sekarang dokter spesialis saraf ini juga bilang, loh Pak Mardi kok bisa sembuh secara cepat, minum apa? Ditunjukin produknya yaitu ini, SOP ini dok. Dilihat-lihat sama dokternya, wah bagus ini, minum aja terus. Nah, dokternya juga sekarang menyarankan ke pasien-pasiennya minum SOP ini. Karena juga waktu kontrol Pak Mardi juga banyak cerita ke teman-temannya yang waktu kebetulan dirawat di hospital sama. Sampai sekarang teman-teman yang, bukan teman ya, maksudnya senasib ya istilahnya. Senasib itu belum sembuh gitu. Pak Mardi kok bisa sembuh lebih cepat ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu yang melihat video, bahwa ini kerusakan sel tiap orang atau istilahnya kalau di stroke ini penyumbatan itu berbeda-beda ya. Jadi apa yang dialami oleh Pak Mardi bahwa bisa minum kira-kira 2 box ini sudah dia bisa lari, yang semula dia tidak bisa jalan,
itu karena dia stroke yang separuh dan penyumbatannya lain ya. Jadi tidak bisa disamakan oleh setiap orang. Misalnya ada saudara yang sudah stroke kira-kira 5 tahun gitu ya. Nah, itu perlu waktu ya. Karena kita tidak punya mata Superman yang bisa melihat yang mana buntu ya. Kalau kita sudah punya mata Superman bisa tahu oh ini yang buntu itulah, itu lebih enak ya. Jadi tiap orang berbeda. Tapi yang pasti produk dari AFC Jepang ini membantu kesehatan setiap kerabat kita untuk menjadi sehat. Ya. Tetap obat diminum, ini membantu mendampingi obat. Seperti itu ya. Kalau boleh saya ringkas produk ini, saya buat slide ya. Nah, ini dia ya. Jadi SOP Subarasi, ini salah satu produknya ya. Produknya AFC Jepang, SOP Subarasi ini adalah makanan nutraceutical. Kalau bahasa Mandarinnya sudah saya tulis di sini ya, Yin Yang Pao Jian Shi Bing ya. Itu dengan makan produk ini akan menaikkan hormon IGF-1 kita yang diproduksi oleh liver kita, itu akan menstimulasi stem cell, kansipau ya, menstimulasi stem cell akan menduplikasi, mendiferensiasi diri, ya menyembuhkan pankreas, yang kasus diabetes kan di pankreas yang masalah ya, sel betanya ya. Terus juga mungkin yang organ-organ yang ada masalah, misalnya jantung, otak, ginjal, karena obat juga nantinya difilter di ginjal ya. Jadi sekali lagi produk ini bukan stem cell, tapi produk ini memang namanya kalau disebut marine placenta ya, itu dari selaputnya keta salmon. Dengan minum ini hormon IGF-1 kita naik ya. Jadi menstimulasi stem cell kita untuk mendiferensiasi dan menjadi sel-sel yang bermasalah di tubuh kita. Inilah namanya proses healing dalam dunia kesehatan. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang ingin tahu lebih jelas bisa menanyakan ke pengundangnya bahwa produk ini bagaimana didapatkannya, dan yang pasti kita menawarkan kesehatan. Seperti tadi sudah diceritakan Bu Acit bahwa Bu Acit sudah dalam waktu 5 bulan bisa mendapatkan banyak ya tadi ya penjualannya, itu karena ya salah satunya Bu Aci cerita karena produk ini yang berkualitas ya membantu kesehatan. Ini di chat ada yang tanya, nanti Bu Ance bisa dibaca yang soal lutut itu Bu Aci tadi. Oh ya. Kita akan lanjutkan ke host. Terima kasih host kita yang luar biasa Bu Ance. Ya, Ko Jason buat penjelasan produknya secara singkat. Nah, baik, saya akan bacakan pertanyaan dari Bella. Kak, gimana caranya bikin orang percaya kalau aku belum ada income dan solusi untuk orang yang nggak punya network sebanyak Kak Acit? Kayaknya itu masalahnya banyak ya. Jadi perlu diingat lagi, kita semua di sini mulai dari nggak ada income. Ya nggak? Betul. Ya kan, semua orang mulai dari nggak ada income, tapi semua orang bisa merekrut. Itu tadi karena kepercayaan gitu. Kita bisa mengedifikasi atas kita yang sudah sukses. Nggak usah terlalu jauh, nggak apa-apa. Yang kita perlu kasih tahu adalah yang kita kerjain ini akan mendapatkan cepat mendapatkan balik modal. Kan orang gitu ya, kalau mau bisnis itu yang paling pertama kali kapan balik modalnya. Ya nggak? Yeah. Bukan untungnya loh sebenarnya, kapan balik modalnya, itu dia yang takut. Gitu. Sedangkan di sini sebenarnya nggak usah pusingin itu. Kita join member, dapat barangnya kita minum sendiri, sehat, ya kan? Jadi udah nggak ada ruginya lah ya. Dan sebenarnya nggak ada ruginya. Yang kita ceritain di sini adalah saya baru mulai bisnis di sini. Saya ingat kamu, saya pengen ngajak kamu sukses bareng saya. Tapi karena saya baru mulai, saya nggak punya income. Tapi teman saya sudah menjalankan 5 bulan, dia berhasil mendapatkan, nah cerita, kita edifikasi orang lain gitu. Nggak apa-apa, kita nggak usah takut kalau kita nggak punya income. Semuanya sama, mulainya nggak ada income kok. Tapi terus terang nggak pernah ada yang nanyain income aku waktu pertama kali gitu loh. Jadi waktu aku jalan nggak pernah ada yang nanyain, berapa sih? Lu udah dapat berapa sih, Cit? Nggak pernah ada yang nanya. Gitu ya, pokoknya kita kelihatan serius aja, kita soal-soal udah jadi member lama nggak masalah kok, nggak bakal ada tanya lu udah member berapa lama, nggak bakalan. Kalau dia orang yang tepat, dia orang yang benar-benar vibrasi sama kita,
nggak akan nanya. Aku juga nggak nanya sama si Marcel, lu dapat berapa di sini, Sel? Nggak nanya. Kalau aku, misalkan gini, kalau kita otaknya bisnis, pasti milih ikut dokter, bener nggak? Benar. Dokter itu kan dia pasti nyari orang terus. Berarti kan kita ketiban untung kasarnya gitu. Iya, Nah, dikasih tapi di terus sini, downline ya, dikasih terus titik. di sini kita bukan melihat itu. Karena aku lebih merasakan kenyamanan, kedekatan dengan sahabat gitu. Jadi saya masuk ke situ. Itu kita kalau memang benar-benar nanyain income, ya udah, saya baru masuk di sini, saya baru ngejalanin seminggu, saya masih ngeraba-raba di sini. Tapi karena saya kepikiran kamu buat sukses bareng, gimana kalau kita sama-sama belajar yuk di sini? Toh modalnya cuma sekali seumur hidup, nggak mati-mati, nggak ada down rank di sini, nggak ada tutup poin, nggak beli-beli lagi, nggak bisa jualan, nggak bisa apa, nggak apa-apa, nggak ada ruginya sama sekali. Nah, untuk networking, gini, enaknya di bisnis ini kita nggak perlu segala bisa. Misalnya gini, tinggal kita cari kelemahannya kita di mana. Misalkan aku pribadi itu kelemahannya adalah kurang bisa menjadi, ya kasarnya nggak bisa jadi dokter gitu kan, nggak bisa jadi dokter. Kita bisa kita nggak bisa produk dengan 100% sempurna, tapi kita punya orang-orang yang lebih paham di sana ya. berkompeten. Nah, kita bisa. Jadi caranya gitu. Kalau misalkan Belia bilang nggak punya network, deketinlah orang-orang yang punya network. Jadiin partner bisnis. Gitu kan? Yang kita butuhin kan network mereka kan? Karena kita mungkin nggak sebanyak mereka networknya. Gitu loh. Udah dapat ya udah, tinggal cari sebelahnya. Mulai kan passive income, bener nggak? Jadi jangan dibikin susah gitu kerja di sini tuh. Kerja di sini tuh fun banget. Ya. Fun banget. Itu ada yang tuntutan apa-apa. Ada yang salah ya, Cit. Iya, nggak ada tuntutan apa-apa di sini. Waktu sesuka kita. Kalau kita mau cepet banyak duit, ya berarti ya kita cepet-cepet juga kan gitu kan. Fleksibel. Terus nggak usah pusingin kok si dia closing terus, kok aku nggak closing gitu kan. Jangan pusingin orang lain lah. Kita semua jalan ada kecepatannya sendiri-sendiri. Iya, kecepatannya sendiri-sendiri. Itu aja sih kalau menurut aku. Soalnya gini, yang penting kita itu selalu siap ya. Siap tuh apa? Kita udah ngerti, minimal kita tahu produk yang kita tawarin tuh apa, bisnis kita tuh gimana, AFC tuh apa. Itu aja poin pentingnya kita tahu. Jadi saat kita bertemu dengan kesempatan, kita bisa gitu ngejelasin. Itu pentingnya belajar tadi. Tabrak aja lah semua, ceritanya semua orang, nggak usah tebak pilih. Kita kadang-kadang kita lihat gini, wah bagus nih orang nih, networknya bagus, dia pasti bisa jalanin. Enggak, percaya sama aku, enggak. Ada yang di tim aku orangnya enggak, ngomong juga nggak pinter gitu ya, tapi ternyata dia closingnya sering gitu. Ada juga yang kelihatannya bagus networknya, nggak jalan gitu. Jadi kalau kita yang penting kita terus menciptakan kedalaman itu. Kalau kita ketemu orang yang tepat, dia akan jalan tanpa disuruh-suruh, tanpa didorong-dorong. Itu sih. Oke, makasih Cit. Yang berikutnya dari Ibu Lina. Tadi saya belum jelas, bisa tolong diperjelas yang ada teman keluhan di lutut. Itu apakah yang seperti kekurangan oil sehingga harus disuntik? Biasanya yang saya pernah dengar itu bisa tahan 6 bulan atau sampai 12 bulan ya, bukannya setiap bulan katanya disuntik. Dia bukan yang kekurangan oil, jadi dia overweight. Dia beratnya udah berat banget dan dia kan rumahnya tangga. Nah, selama ini dia itu kalau naik turun tangga nyerinya tuh sangat-sangat luar biasa gitu. Beda sama orang yang udah berumur, dia kan minyaknya berkurang. Nah, ini enggak. Jadi selama dia disuntik itu, perubahan enaknya hanya sekitar 2 mingguan. Setelah itu sakit lagi. Jadi 10 jutanya kan terasa percuma ya, tapi dia perlu karena sakit banget gitu loh. Kalau udah sakit banget kan apapun kita lakukan. Begitu aku tawarin dia, udah lama nih nggak ngobrol. Kebenaran dia lagi cerita itu, aku tawarin, cobalah Subarasi gitu. Dia mau coba, begitu dia coba dia ada kerasa awal-awal tuh detox. Makin sakit nih, Cit. Lutut aku masih sakit kata dia. Lanjutin. Detox itu wajar 3-7 hari. Kalau lu kuat lanjutin dulu, kalau nggak kuat turunin. Tapi jangan berhenti. Nah, itu edukasi itu harus penting ya, penting.
Nah, udah gitu dia percaya sama aku, dia masih lanjutin sebulan, 2 bulan, begitu begitu lewat 2 bulan dia udah nggak pernah suntik lagi gitu. Nah, itu gara-garanya entah penyakit apa namanya, tapi bukan kekurangan minyak. Itu konsumsinya tuh berapa, Cit, Dia seharinya? Suba 2, Utsu 1 setiap hari. Kalau Berarti sekarang maintenance sekarang cuma Suba aja 1. oh sekarang, berarti udah nggak Heeh. pernah suntik dari semenjak itu ya? Udah nggak pernah, udah berhenti. Dokternya juga deket sekolahan anak-anak tuh. Oke. Kita juga pernah ke sana waktu lagi periksa, makanya aku tahu, oh ke sana ya. Langsung tahu gitu. Oh ya, udah dijawab juga sama Ko Jason di chat. Makasih banyak kok. Kemudian dari Rani. Kak mau tanya dong, kalau misalnya kebiasaan seseorang di rumah minum air dengan pH tinggi gitu, bisa nggak ya diminum barengan dengan produk AFC? Karena mengingat kandungan dari Utsu atau Subarasi kan ada asamnya, sedangkan air dengan pH tinggi itu tujuannya untuk menetralkan asam. Nah itu gimana? Ko Jason barangkali bisa bantu atau Cit ada Aku Jason ya. Kalau ini saya kurang bisa kalau yang kayak gini. ya Ko Jason yang paling jago kalau masalah produk. Ya inilah teamwork. Iya. Ya, saya coba bantu ya. Mhm. Malam Bu Rani ya. Kalau soal air yang dengan pH tinggi itu saya juga tiap hari minum sih. pH tinggi itu bagus karena lagi musim ya. Bahkan ada yang jual pakai termos pH tinggi itu bagus. Pristine atau apa yang di pasaran itu kan juga pakai pH tinggi. Nah, itu harusnya masih pro kontra dengan dokter ya. Cuma kita apa salahnya dengan minum air dengan pH tinggi lebih bagus. Nah, produk kita SOP Subarasi tidak berpengaruh lah soal mengenai air itu ya. Karena bukan soal bisa asam tidak sih ya. Jadi produk ini adalah makanan, namanya makanan nutraceutical tadi. Jadi minumnya bisa dicampur air atau ditaruh di bawah lidah dikit-dikit. Kalau saya biasanya kalau Subarasi kan lebih banyak, 3,5 gram itu saya tuang bisa sampai 3 sampai 5 kali tuang. Kalau kayak di contoh itu yang terlalu banyak ini nggak enak gitu ya. Harus 3 pelan-pelan digoyang akan leleh di sana nanti. Nah, ada juga yang tidak biasa seperti itu bisa dicampur air. Terserah pakai air yang pH tinggi enggak apa-apa juga, enggak masalah kok. Seperti itu ya. Jadi fungsinya berbeda karena memang kita berusaha menghadirkan basah di dalam tubuh kita karena tubuh kita enggak boleh terlalu asam. Itu konsep yang cukup betul juga. Ya, enggak ada masalah sih, Bu Rani ya. Berarti tidak mengurangi manfaat dari Suba Utsunya ya kok ya? Tidak ada pengaruh sih ya. Dan asam yang dimaksud kan sebetulnya bukan rasa asam ya kok ya? Ya, itu rasa kecut. Kalau di Subarasi sama dengan SOP 100 itu karena ada vitamin C-nya. Itu bukan asam ya, memang rasanya vitamin C ya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ko Jason. Berikutnya ini juga masih tentang kesehatan kok. Bu mau tanya, dari Ibu Rizky mau tanya kalau untuk keluhan mah kronis, katanya harus di endoskopi. Itu kalau untuk minum AFC-nya berapa bungkus per hari? Terima kasih. Kalau mengenai kasus ini ya, lambung ya, kan lambung ini ya kalau emahnya perlu di endoskopi berarti cukup ini ya, menurut dokter cukup kronis ya emahnya ya. Nah, ya ini kasus mah itu banyakan sih karena kesalahan diri sendiri ya, sering telat makan ya. Saya juga sering telat makan, enggak boleh ya harusnya ya. Nah, memang kalau untuk kasus mah SOP Subarasi itu kecut kayak tadi yang dibilang asam ya karena vitamin C itu lebih baik jangan minum sebelum makan. Setelah makan 30 menit, jangan 1 jam lebih terlalu lama. 30 menit setelah makan baru diminum. Ya, memang terasa agak nggak enak lama-lama dia kira-kira yang pengalaman sudah ada kira-kira 1 bulan, 2 bulan itu mereka bisa minum sebelum makan. Terjadi perbaikan di lambungnya. Nah, Utsu enggak apa-apa. Utsu itu malah enggak masalah sih kalau untuk lambung karena dia ada fukoidan. Fukoidan itu bagus untuk melapisi dinding lambungnya. Fukoidan namanya ya dari ganggang laut. Nah, itu sarapannya takarannya bagaimana kok seharinya dengan kondisi seperti itu?
Ya, kalau ada masalah selalu kita sarankan 2 saset 1 hari. Cuma kalau mah ini itu kan agak anti harusnya dengan ini karena rasanya itu kan rasa kejutnya. Cuma tujuannya SOP Subarasi itu memperbaiki sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Kalau UTSU untuk pencernaan kita dan mengaktifkan imun tubuh kita. Itu sih beda 2 produk itu ya. Jadi nggak masalah di rutin aja. Satu kali satu aja dulu ya kok ya. Satu dulu aja ya. Masing-masing UTSU sama Subarasi 1 kali 1 dulu. Kita selalu mulai takaran yang paling rendah dulu 1 kali 1. Berarti Subarasi ya kok ya didulukan Subarasi dulu ya mungkin ya. Boleh kalau mau campur dengan UTSU enggak apa-apa karena UTSU juga bagus untuk pencernaan kan ya. Baik, berikutnya dari Ibu Tari, mau tanya kalau untuk lansia mengalami kropos tulang, apakah bisa dibantu dengan SOP? Ya, Bu Tari, kalau SOP itu seperti yang tadi saya jelaskan bahwa produk SOP itu menaikkan hormon IGF-1 kita sehingga menstimulasi stem sel kita untuk memperbaiki sel tulang, sel otot, sel otak, sel darah, dan lain sebagainya. Jadi yang berkaitan dengan pembuluh darah dan sel, perbaikan sel itu adalah SOP. Kalau UTSU khusus untuk imun tubuh, pencernaan, dan ada anti tumornya dari ganggang laut Jepang itu juga ya. Seperti itu Bu Tari. Berarti bisa dibantu dengan yang SOP Subarasi ya kok ya? SOP Subarasi. Nah, kalau berdasarkan chat ini semuanya sudah kita sudah kita jawab. Nah, barangkali masih ada yang terkait bisnisnya, karena hari ini kan kalau temanya itu adalah bisnis sampingan dengan income ratusan juta. Nah, dari penjelasan tadi dari Ibu Acit, barangkali masih ada yang belum paham atau masih penasaran. Mau ditulis di chat silahkan, atau mau langsung juga silahkan untuk unmute. Oke. Anja. Ya, Opa, apa kabar? Saya mau menambahkan untuk pertanyaan yang terakhir yang mengenai osteoporosis apa bisa ya? Oh iya, iya. Nah, ini kebetulan saya punya pengalaman pribadi dan kebetulan awal saya bergabung itu justru inspirasi itu juga datang dari saya masih ada ibu mertua ya. Jadi sekarang usianya 87 tahun. Dan waktu saya bergabung tahun 2019 itu mami mertua saya itu kebetulan ada di rumah saya di Malang. Nah, beliaunya itu mami mertua saya itu tinggalnya di Tuban, Jawa Timur. Nah, waktu ke Malang main itu pas osteoporosisnya kumat. Jadi waktu itu kita bawa ke rumah sakit, kemudian difoto, memang terlihat bahwa ada osteoporosis sama 2 ruas itu melenceng. Jadi intinya itu mengalami satu nyeri yang luar biasa. Dan waktu itu dokter mengatakan solusinya operasi atau kalau nggak mau operasi ya pulang ke rumah pasti pakai korset, itu aja. Nah, kalau operasi pasti bukan pilihan ya. Karena waktu itu usianya 85 ya, 85 tahun 2019. Jadi nggak ada yang suggest untuk operasi. Jadi jalan keluarnya apa ya? Akhirnya kita ketemu dokter yang di ahli fisioterapi dibantu untuk disuntik gitu 10 kali, sekali suntik waktu itu 350. Tapi setelah 10 kali suntik itu ya ada sedikit perbaikan, maksudnya khususnya nyerinya itu sedikit berkurang lah. Tapi tetap belum bisa aktif ya, padahal mami mertua saya masih bisa jalan sebelumnya. Jadi belum pakai tongkat atau apa gitu. Sampai suatu saat justru dari sana, karena waktu itu bulan Oktober saya baru aktif-aktifnya untuk mengerjakan AFC. Seperti Acit tadi ceritanya masih menggebu-gebu untuk bisa bantu orang lain. Jadi saya banyak telepon, kebetulan mami mertua saya dengar kok ada orang bisa sembuh, malah mami mertua saya itu minta kalau
mau minum ini gitu, bahkan mau bayar sendiri gitu. Jadi ya namanya orang tua pasti sungkan ya kalau minta-minta, mengingat bahwa SOP bukan produk yang murah istilahnya, tapi kalau itu memberikan suatu manfaat, jadi harga itu tidak menjadi masalah. Jadi sampai sekarang mami saya masih konsumsi, dan waktu itu ada periode 3 bulan untuk disuntik, tetap itu saya jalankan. Dan sampai sekarang, jadi relatif udah setahun lebih, dan mami saya sampai sekarang sehat. Dan puji Tuhannya juga ini udah nggak ngeluh di belakangnya, di tulang punggungnya. Biasanya nggak ketulungan lah nyerinya itu, sampai udah sempat pamit 2 kali mami saya. Rasanya ya, menganggap bahwa hidupnya berhenti sampai di sini gitu. Itu perbedaannya. Kemudian ya salah satunya terapi yang harus kita lakukan yaitu tidurnya harus di atas kasur yang keras ya. Jadi daripada susah kasur yang keras pun itu masih ada lembeknya ya. Jadi akhirnya mami saya sampai sekarang udah setahun lebih tidur di atas triplek. Wah. Tidur di atas triplek. Jadi triplek itu di atasnya spring bed, padahal spring bednya itu udah yang ortopedik. Itu jadi spring bed kasih triplek, bener triplek yang 8 mili, kemudian kita balut dengan spray. Jadi ya kalau nggak dibalut spray kan ya serem ya. Jadi dibalut dengan spray gitu aja bisa loh. Sampai terakhir ini mami saya request, kira-kira sebulan yang lalu request maunya papan itu suruh lepas gitu. Cuman dari pihak keluarga nggak mengizinkan. Khawatirnya nanti kalau dilepas kan posisi tidurnya ini lagi, wah kumat lagi, itu susah ngerawatnya Pak. Itu aja yang mungkin tadi yang nanya, mungkin saya ini adalah testimoni pribadi saya. Oke. Sebanyak berikutnya dari Fatur Rahman. Mohon dibagi tips cara bergabung AFC, terkendala dengan modal. Walaupun untuk bulan ini kan masih ada promo ya, kita ada promo Ruby. Kemudian haruskah kita berpromosi via sosmed, padahal kita belum bergabung di AFC? Dan cara berpromosi yang cespleng itu gimana? Via offline atau via online gitu? Coba gimana nih Cit, berdasarkan pengalaman pribadi? Kalau dari aku jalanin ya, aku 3 bulan pertama itu semua lewat telepon ya, WA dan telepon gitu. Jadi kalau aku masih waktu itu masih agak takut-takut mau keluar rumah gitu. Bukan takut ketemu orang, enggak, tapi takut buat keluar rumah ngobrol-ngobrol rame-rame gitu sebenarnya awalnya. Terus ya kita usahain yang kita bisa dulu. Kita bisanya di mana ya itu yang kita kerjain ya. Jadi offline sama online sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus, jelas lebih bagus offline sih seharusnya. Seharusnya lebih bagus offline karena kita kan semangat itu kelihatan banget gitu. Kalau ngomongnya namanya depan-depanan kan langsung nyambung gitu. Ininya gregetnya gitu tuh langsung nyambung. Bisnis barang aku gini, wah semangatnya langsung. Tapi ternyata karena sekarang dunia sudah berubah ya, di online itu juga susah gampang, tapi kalau kita lakuin tiap hari itu ternyata kok bisa gitu. Padahal selama ini sebelumnya boro-boro kan, mikir lewat telepon, lewat Zoom, lewat WA call, kayaknya nggak kepikiran selama ini, ternyata begitu dikerjain bisa juga. Nah, gimana ya kalau misalnya belum member, posting-posting boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi gini, kalau buat aku usahain aku minimal jadi member dulu. Karena apa? Kalau aku jadi member, aku akan mencari tahu apa sih yang aku gelutin, gitu. Kan kalau kita asal-asal bawa, ini misalkan misalkan saya ngajak temen aku bilang ya udah aku jual-jual dulu ya, aku coba-coba pasang-pasang dulu flyernya. Mereka pasang-pasang nih, ditanya orang kalau nggak ngerti, atau enggak kalau ditanya-tanya orang terus nggak bisa closing, udah posting-posting tapi nggak closing, udahan kan? Ya nggak? Tapi kalau kita udah masuk, kita kan otomatis ada komunitasnya tuh. Kita terus-terusan di-upgrade, diri kita tuh di-upgrade.
Oh, jadi kita ketemu nih salahnya di mana, harusnya gimana. Jadi nggak akan berhenti gitu. Nah, sedangkan gimana? Ini promo sekarang aja susah pada masuk, ya nggak? Padahal cuma 1 box. Sebelum-sebelumnya kemarin-kemarin kan 2 box minimalnya. Tapi bulan ini 1 box aja susah, Cip. Boro-boro suruh 2 box, 1 box aja setengah mati katanya gitu. Tapi kan banyak jalan menuju Roma asal dia mau. Kalau Betul. Balik kamu lagi ya. belum bisa ketemu, kalau kamu belum bisa ketemu maunya dia, nggak bakalan bisa gitu. Jadi kalau misalkan gini, aku mau, tapi aku nggak mau usahain, cuman iyalah maulah gue cobain lah nanti. Nah, beda hasilnya gitu. Nah, sekarang gimana caranya? Salah satunya adalah jual sasetan. Nah, saya banyak member di bawah saya yang masuk ke tim tanpa punya modal. Mereka menjual via sasetan, ada yang 3 saset, 4 saset, 7 saset. Sampai mereka mendapatkan 28 saset, saya memberin gitu. Jadi ada effort yang dilakukan untuk menjadi member. Bukan kita yang kasih gitu. Bukan nih gue nih ada yang mau beli tapi nggak jadi member, gue memberin lu, nggak gitu juga. Nih gue tawarin lu jual sasetan, boleh 3 saset, boleh 7 saset, boleh per 2 minggu, terserah. Sampai 28 saset yang artinya 1 box, berarti bisa jadi member gitu. Kalau udah dikasih opsi terkecil itu aja dia nggak bisa, nggak mau, nggak kebayang gitu nawarinnya, berarti dia bukan orang yang tepat buat menjadi partner kita. Ya kan? Karena untuk masuk itu perlu usaha. Bisnis dimanapun perlu usaha. Perlu modal. Tapi kalau kita nungguin modalnya ada, kapan jalannya? Ya kan? Sekarang kalau aku nggak ngambil peluang ini, saldo aku kebayang nggak? Mungkin masih di sekitaran 300-400 ribu itu. Masih mikirin, aduh pap, besok gimana listrik udah bunyi lagi. Masih mikirin di situ. Tapi karena kita ngambil peluangnya, kita dalamin, kita terjun ke bisnis yang benar-benar full heart, dapet. Gitu kan. Ada sesuatu yang harus kita korbankan. Belajar. Mau sellingnya sasetan itu nggak masalah, nggak mesti 1 box full langsung 1 box. Dikumpulin dulu 4 orang, beli yang 7 hari, oke kan? Jadi ya nggak, orang yang mau coba-coba kan beli 7 hari nggak mungkin member dong, ya kan? Tapi percaya nggak, kalau mereka nawarin ke orang, ternyata yang ditawarin belinya banyak, tiba-tiba uangnya jadi ada loh, tiba-tiba uangnya jadi ada, yang bilang nggak punya uang. Itu juga ada yang kayak gitu, tiba-tiba jadi ada. Gitu. Bingung nggak? Ya, intinya walau bagaimana sih kalau kita mau memulai bisnis itu, tetap harus ada usaha, ada modal. Bisnis apapun juga di dunia ini juga tetap harus ada modal sih sebetulnya ya. Ya, tapi kita bisa memberikan solusi, salah satunya kalau memang tidak ada, betul-betul tidak ada modal, ya caranya jualin dulu sasetan gitu ya. Bisa jual sasetan atau misalnya cari teman sampai bisa kejual paling tidak 1 box untuk dia menjadi member. Gitu ya. Ya, yang Pak Fatur Rahman itu juga mungkin mindset bisnis sampingan jadi kurang fokus. Nah itu balik lagi ya, kalau kita menganggap itu memang hanya sampingan atau cuman iseng-iseng coba, ya hasilnya juga memang akan juga iseng-iseng, hanya uang jajan nantinya. Sebenarnya gini, ya MLM itu sebenarnya di pertama kali ada itu memang dibikin sebagai bisnis sampingan. Iya. Jadi kebanyakan yang ngerjain ini emang orang-orang yang Punya kerja pekerjaan gitu, utama lah ya. pekerjaan utama gitu. Tapi akhirnya melihat percepatannya, ya MLM ini jadi yang utama gitu loh. Makanya bedanya tadi level komitmen tadi. Komitmen kamu tuh di sini ngerjainnya apa? Mau coba-coba, nyoba yang terbaik, saya pasti bisa, saya lakukan caranya gimana. Yang terakhir yang paling kuat itu adalah anggap aja udah tercapai. Gitu. Nah, itu yang mempengaruhi pendapatan kamu, cara kamu prospek, dan semua teman-teman yang sekitaran kamu yang ikutin kamu. Gitu.
kalau terlalu dipikirin tuh kayaknya susah, tapi kalau dijalanin enggak kok, beneran deh. Beneran. Bisnis yang mana sih yang fun kayak gini, gila. Masih Iya. bisa jalan-jalan bareng anak-anak, tapi kita masih tetap dapat hasil gitu loh. Iya. Sebetulnya kan yang membuat sulit itu sebetulnya hanya pikiran kita sendiri ya, Cit ya. Iya, Makanya ngeblok itulah. duluan. Iya, itulah kenapa di bisnis ini wajib bagi kita untuk belajar supaya kita juga mengupgrade diri, selalu berpikir positif. Karena ya sebetulnya gitu, kesulitan yang terjadi itu sebetulnya ada di kepala kita masing-masing sih sebetulnya. Karena kalau memang kita menjalankan bisnis ini dengan benar, ini sebetulnya bisnis yang sangat menyenangkan. Iya. Tetap apapun bisnis butuh pengorbanan. Iya. Cuman pengorbanan di sini nggak selama kayak kita bikin bisnis konvensional. Percaya deh, aku udah kok. Udah pernah ngalamin ya, Cit ya. Dan di saat rugi juga kan ada modal yang akan hilang gitu ya. Kalau bisnis konvensional mau ya besar kecil itu relatif, tapi di saat kita mau mulai bisnis konvensional itu anggaplah menjadi rugi atau berhenti gitu. Pasti akan ada modal yang tidak kembali. Ya kan? Tapi kalau di bisnis seperti ini sebetulnya tidak akan ada kerugian. Iya. Nggak bisa autopilot konvensional tuh. Susah Gitu. ditinggalin juga. Kita nggak akan bisa jalan-jalan, Cit, gitu kalau bisnis konvensional. Kalau tutup sehari aja udah pusing kita. Nggak Iya. dapat omset. Iya, bener banget. Gimana teman-teman yang lain masih penasaran atau masih ada yang belum jelas? Silahkan kalau ada yang mau unmute, mau ngobrol langsung. Pak Marcel barangkali. Wah, terima kasih nih sharingnya dari Bu Asid, sungguh menginspirasi buat kita semua ya. Mungkin Asid bisa sharing ke teman-teman kenapa sih kan di antara banyak bisnis gitu ya, kenapa kita harus pilih AFC sih gitu. Mungkin boleh di-sharing juga buat teman-teman yang terutama yang belum member gitu ya, biar mereka tuh bisa kenapa sih gua harus ikut jalanin AFC, kan masih banyak bisnis yang lain gitu. Iya, benar. Why-nya orang tuh beda-beda ya. Memang waktu pertama kali tadi aku masukkan karena uang pertama-tamanya. Cuman setelah dijalanin ternyata yang berarti adalah member. Jadi karena member-member ini yang bikin selalu aku semangat gitu kan. Mereka bilang, konnichiwa, aku dapat konnichiwa, Cit. Aduh, gini. Kita seneng. Terus udah gitu jadi aku ketemu kenapa harus di AFC. Padahal kan bisnis lain bisa, tapi selama aku jalanin bisnis konvensional itu kan senang sendirian, kasarnya gitu ya. Ya kan? Dan kita bisa sikut-sikutan kanan kiri. Iya. Jadi kayak aku buka toko handphone di BEC. Terus kita di sini ngelihat sebelah toko rame, sebelah toko rame, kenapa punya kita sepi? Oh gitu kan. Jadi nggak suka. Tapi kalau di AFC, kita ngelihat teman kita sukses, kita seneng dong. Ya kan? Omset dia, omset kita juga. Iya kan? Gitu. Kenapa juga harus di AFC? Karena di AFC itu punya visi misi beda. Dia benar-benar wadah transformasi. Aku pengen sebanyak-banyaknya orang yang mungkin kondisinya sama kayak aku waktu itu pertama kali mulai rubah gitu nasibnya. Aku pengen banget ceritain, kan karena udah lama nggak pernah ngobrol sama teman-teman itu mungkin kita nggak tahu ya siapa yang lagi susah, siapa yang lagi sakit. Kita kan nggak tahu siapa yang terdampak, kan nggak ada yang curhat ya gitu kan. Nggak mungkin dong. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol ternyata banyak ya yang kayak kita gitu. Nah, pengen nularin sebanyak-banyaknya berkat ini ke orang lain, itu sih. Karena perusahaan kita tuh oke banget. Go public, saham terbuka, bisa dilihat semua orang, semua bisa di-googling, dicari kelemahannya pun susah gitu kan. Diserang sini, sana sini nggak bisa. Karena semua kita transparan. Bisnis yang transparan itu paling enak. Gitu. Gitu kalau aku sel. Ya, thank you. Silahkan yang lainnya, barangkali ada yang mau ngobrol-ngobrol sama Acit. Malam Bu Acit, mungkin bisa di-sharingkan bagaimana membagi waktunya yang tadi itu, karena di partisipan ini juga banyak juga yang ibu rumah tangga, bagaimana membagi waktu dalam mengurus anak itu tadi, yang spare time itu tadi ya. Iya. Bisa diceritakan, terima kasih.
Kalau aku kebenaran anak-anak kan udah tinggal satu yang masih kecil ya gitu kok. Jadi nggak terlalu pusing lah istilahnya gitu. Dan mereka juga udah dikasih tanggung jawab sendiri-sendiri untuk misalkan jam makan makan semua. Jadi nggak ada yang makannya pisah-pisah gitu. Yang satu baru beresin meja udah berantakin lagi, nggak ada. Jadi begitu saya masuk kerja, memang sih awalnya mereka protes tuh. Kok mami jadi teleponan terus sih? Memang handphonenya nggak habis-habis tuh baterai, teleponin mulu, bentar-bentar telepon, bentar telepon gitu kan. Pas awal-awal gitu. Wah, komentar mulu, tapi lama-lama kita kan jelasin gitu di sini apa sih yang kita kerjain. Tujuannya buat apa? Buat mereka mengerti gitu. Kita bukan main-main di sini, tujuannya kita apa? Padahal kita ada di samping mereka tapi kita dapat uang, ya kan? Intinya kita jelasin apa yang kita lakuin, mereka bakal ngikutin gitu. Jadi waktu kita lagi prospek orang, mereka nggak banyak recokin kasarnya ya. Recokin tuh nggak bakal. Nanti pas kita zoom, ngegodain gitu. Tapi kita kasih tahu. Jadi kita bisa misahin, mami lagi ini nih, mami lagi ada zoom sebentar. Mungkin 1-2 jam, jangan ini dulu, jangan diinterupsi dulu gitu, jangan digangguin dulu ya gitu. Kamu nonton dulu atau apa dulu. Nah, tapi kalau waktunya mereka jalan-jalan, kita jalan-jalan gitu. Jadi lebih Ya, fleksibel ya gitu ya. Fleksibel sebenarnya, ya fleksibel. fleksibel. Tapi biasanya Fleksibel. sehari itu berapa jam fokus ya Kalau bisa? bulan pertama itu aku terus-terusan, begitu ada waktu aku terus-terusan, memang agak-agak mungkin terlihat annoying kali ya kalau dilihat sama orang rumah gitu kan. Apa sih mami teleponan terus, mami handphonean terus gitu. Tapi ya itu ada harga yang harus dibayar. Tapi kan nggak lama dan nggak keluar rumah. Itu sih, nggak keluar rumah itu penting banget gitu. Nggak kemana-mana. Dan satu lagi didukung sama suami. Suami aku juga sekarang bareng-bareng nih kita jalanin bisnis di sini gitu. Jadi kan happy kan. Jadi di awalnya mungkin memang butuh waktu yang lebih banyak ya, menghabiskan waktu yang lebih banyak. Tapi dengan berjalannya waktu, sebetulnya sekarang menjadi lebih enak, waktu menjadi lebih fleksibel sama anak-anak tuh jadi waktu lebih leluasa sebetulnya ya, bisnis Tapi jalan. jangan takut kekurangan waktu. Kok kan kecepatan orang berbeda-beda itu tadi. Tapi goal kita sama. Goal kita sama, passive income itu. Jadi tenang aja, nggak usah mikirin waktu kita habis berapa lama, tapi selagi ada kesempatan kejar terus. Gitu. Buktinya kita masih bisa pasti nonton drakor lah, masih bisa lihat-liatin status WhatsApp orang, masih bisa. Kenapa nggak bisa prospek? Padahal prospek cuma butuh 15 sampai setengah jam. Ya kan? Kalau Netflix kan bisa 1-2 jam. Ya nggak? Balik lagi ya itu. Balik lagi komitmen. Ya, seberapa kuat komitmen. Ada pertanyaan dari Ibu Catherine. Bagaimana kalau daftar nama sudah habis? Itu yang pertama. Yang berikutnya, kalau MLM itu bisnis bangun hubungan dulu, apalagi kalau udah lama nggak chat, mencari kebutuhan, tapi pas lagi coba bangun hubungan, dia tanya, sekarang kerja apa? Dan kerja kita ya cuman MLM, jawabnya gimana? Kalau langsung jawab MLM kan takutnya dia udah keburu blok, belum sempat bangun hubungan. Nah itu gimana? Kalau daftar nama ya, makanya mungkin kalau ngomong daftar nama habis itu kita lebih banyak fokus ke jualan sepertinya. Kalau kita bilang tadi daftar nama kita nggak akan habis-habis itu apa? Kita gali daftar nama orang. Jadi misalkan gini, saya ngerekrut Ance, saya ngajakin Ance bisnis di sini. Saya gali Ance itu punya teman siapa aja sih. Jadi misalkan gini, bisa dipakai sistem seperti ini. Kamu coba, saya pinjam waktu kamu 5 menit, pikirin siapa, kalau misalkan saya minta kamu tulis nama sebanyak-banyaknya dalam 2 menit, kamu tulis tuh semua namanya di situ, siapa aja, kamu bisa tulis berapa jumlah, berapa nama gitu. Berapa nama dalam waktu 2 menit itu. Jangan ditulis hanya yang berhubungan sama bisnis ini. Jadi misalnya kayak gini, daftar undangan pernikahan, anak ulang tahun, siapa tuh yang kira-kira diundang? Tulis, suruh Ance tulis. Tulis, Cek. Udah tulis. Nah, kita lihat kan di situ, dia bisa tulis berapa nama, rata-rata orang tuh 15 sampai 25 nama tuh pasti bisa tulis. Ya enggak? Terus kita tanya lagi, wah kamu bisa nulis sampai 25 nama kayak gini? Kira-kira teman kamu bisa nggak nulis 25 nama lagi?
Jadi misalkan Ance punya temen Opa Luki, kira-kira si Opa Luki bisa nggak nulis 25 nama lagi? Nah itu kan nggak akan habis nama-nama itu. Padahal kalau kita dikasih waktu seharian, pasti lebih dong dari 25 nama. Ya enggak? Ya kan? Jadi tugas kita memang menggali daftar nama orang lain. Kalau benar-benar udah pengen cari sponsor baru, ya kita bisa banyak cara sih. Mungkin ada training-training khusus untuk jelasin itu. Itu susah juga kan, itu people skill ya. Itu harus belajar. Itu sesuatu yang bisa dipelajari, bukan harus bukan bawaan gitu loh. Jadi kita bisa belajar sebenarnya. Cuman gali daftar nama orang lain itu lebih gampang dibanding kita nyari-nyari orang baru sebenarnya. Ya kan? Iya. Terus sebetulnya kan bisa dari saat kita ngobrol sama orang, misalnya ya dari daftar nama kita nih, kan nggak semuanya juga mau bergabung ya. Nah, dari yang nggak bergabung itu maksudnya Acit. Jadi kita bisa gali daftar namanya dia ya kan, gitu ya Acit ya. Oke, dia nggak gabung nggak apa-apa. Tapi coba dong sebutin teman-temannya gitu kan. Mungkin dianya nggak gabung, tapi temannya bisa gabung. Nah, itu salah satu cara untuk kita bisa menambah terus daftar nama gitu. Gitu ya. Itu kejadian juga kok memang. Jadi aku punya teman aku kekeh nggak mau gabung. Ya udah kita gali daftar namanya, akhirnya temannya dia yang gabung gitu ya, no problem kan. Kan tujuan kita memang itu mencari member, walaupun belum member kita cari lagi gitu orang-orang yang kita butuhkan relasi-relasinya. Gitu. Ya, nah jadi kalau buat caranya ya. Buat apa tadi satu lagi pertanyaan tadi? Ini kan kalau bisnis ini tuh harus membangun hubungan nih. Misalnya udah lama nih kan nggak chat ya, tiba-tiba kita menghubungi gitu kan. Biasa ngobrol pertanyaan-pertanyaan pertama kan tanya kabar, kemudian nanya pekerjaan. Nah, begitu ditanya pekerjaan, sementara misalnya kita itu pekerjaannya hanya ini gitu. Nah, itu gimana jawabnya? Karena kan takutnya kalau kita udah langsung ngejawab itu, dia udah langsung ngeblok gitu kan. Ini mau pasti nih mau nawarin gitu kan. Nah, itu gimana katanya tipsnya? Kalau aku sih nggak sebut MLM dari awal ya, kecuali emang udah ketahuan. Ketahuan gitu ya, ketahuan MLM ya udahlah. Tapi kan masih banyak cara untuk ngatasin itu. Jadi gini, kalau kita ngobrol-ngobrol terus kita ditanyain sibuk kerja apa? Oh ada, sekarang lumayan lah income gua semenjak ikut bisnis di sini. Bisnisnya sih dari Jepang, gitu. Bisnis dari Jepang, perusahaannya farmasi. Lumayan lah di sini, mulai aku ikut 5 bulan income aku udah mulai stabil. Padahal pandemi gini, coba gimana cari income sekarang ya, ada semua ambruk gitu kan. Jadi kita bukan ngomongin MLM-nya dulu, kita cerita nih perusahaannya dulu. Ada gue joinnya sama perusahaan Jepang kerjanya gitu, tapi waktunya fleksibel. Pasti kan juga kadang-kadang ada yang nembak tuh, MLM ya gitu. Tuh, emangnya kenapa? Gitu, kita tanya lagi sok gitu. Emang kenapa? Ya emang kan jelek gini, banyak money game lah, apalah gitu kan, pasti banyak ya. Terus kita bisa tanya lagi, ya kita bisa ngomong lagi. Ya sama sih, gue juga nggak pernah sampai detik ini ikut MLM. Karena mikirnya sama kayak lo. Ya kan, mikirnya sama kayak lo, nggak boleh. Suami juga bilang nggak boleh, karena mikirnya sama kayak tadi. Tapi begitu gue pelajarin, ternyata ini bisnis farmasi dari Jepang dan bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Bonusnya harian sesuai dengan kebutuhan gue saat ini. Why not? Ya kan? Kenapa enggak? No risk loh. Kenapa enggak? Gitu. Gitu sih kalau aku mah enggak. Ya maksudnya ada 2 cara, ada banyak cara tergantung ngobrolnya sama sama siapa gitu. Itu mungkin bisa sangat menjawab ya Ibu Catherine. Berikutnya dari Pak Bram, Ibu selamat malam. Bisa sharing dong bagaimana dapat tiket Rusia langsung sponsor 18 Diamond. Caranya bagaimana? Padahal kemarin-kemarin kan barang itu sempat terlambat. Satu lagi pertanyaannya, selain minta sharing yang tadi, untuk member itu banyaknya user atau pebisnis ya? Jadi balik lagi, tadi kan aku pertama cerita tentang aku join pertama awal-awal jualan ya. Karena kan kita nggak punya basic MLM. Nah, begitu jualan itu kan aku mendapatkan banyak orang yang user.
Tapi ternyata di perjalanan itu aku bertemu orang-orang yang berminat bisnis. Jadi di bisnis ini tuh unik gitu. Kita nggak perlu punya banyak member yang jalanin bisnis untuk mendapatkan income kayak aku. Gitu. Cukup 2-3 orang yang sevibrasi sama aku, ngejalanin dengan sepenuh hati. Dapat loh beneran. Jadi kita nggak usah pusingin siapa yang target kita, tawarin semua. Terserah mau produk, terserah mau bisnis, no problem. Jadi tiket Rusia itu aku dapat karena user-user aku dan yang bisnis itu mereka kan ada yang waktu bulan November itu ada juga promo kan, ada juga promo. Mereka masuknya 1 ruby. Tapi begitu mereka merasakan produk oke, bisnis menjanjikan, gitu kan, ngelihat bonus aku, wah bener ya Cit ya ternyata ya gitu. Coba deh, mereka pada upgrade kan. Jadi rata-rata member aku sekarang udah pada diamond nih. Kayaknya udah tinggal beberapa user lagi, beberapa titik lagi yang mereka belum diamond gitu. Jadi di saat mereka upgrade kan semuanya sponsornya kehitung ya ke aku. Gitu. Jadi terserah mau user atau dia mau bisnis, semuanya itu kan kita sambil jalan. Jadi biar aja mereka mau masuk ruby, mau masuk safir, nggak apa-apa. Oke, kita diamond, seneng dong, langsung dapat uang gitu kan. Pasti mau bisnis nih kalau ikut diamond gitu. Tapi jangan berkecil hati. Kita bisa bantu mereka upgrade. Dengan kita jelasin, sini bisnisnya nggak susah. Yang penting kamu mau. Kalau kamu mau, aku siap ngajarin, aku siap nemenin. Gitu. Kalau kamunya nggak mau belajar, gimana caranya kita bisa bisnis bareng? Aku di sini bukan kerja buat kamu. Aku kerja bareng-bareng kamu. Beda loh, gitu. Itu yang diceritain. Kita partner di sini ya, bukan pegawai atau bukan investasi gitu kan? Iya betul. Ngomong-ngomong soal investasi juga lucu. Banyak loh yang bilang gitu. Gue mau taruh aja Cit duitnya katanya. Gue dapat duit enak aja. Gue yang kerja nggak mau kata aku gitu. Padahal kalau kita okein kita dapat duit juga kan gitu. Tapi aku nggak mau kayak gitu. Itu udah ngerusak tim aku. Kasarnya gitu ya. Gitu loh. Pokoknya percaya aja. Selama kita masih nawarin, kita pasti ketemu orang yang tepat. Dan orang yang tepat tuh nggak bakal susah, nggak bakal nyusahin kita. Bener, nggak bakal nyusahin kita. Nggak nyusahin apa? Karena mereka mau mengupgrade dirinya sendiri. Betul, mau belajar sendiri ya. Iya. Nah, kalau ditanya mengenai banyak user dan atau pebisnis, jelas itu kayak yang hukum Pareto tadi ya, Cit ya. Itu sih udah tidak bisa terbantahkan ya. Nggak bisa. Walau bagaimana, pasti lebih banyak user. Gitu. Ini selalu permainan angka. Makanya di saat kamu join dan mau jalanin, manfaatin momentum kamu tuh sebaik-baiknya. Dorong terus ke atas. Karena di awal itu pas lagi sampai di atas tuh tinggal gelundung. Gitu. Tinggal gelundung tuh tinggal kita nikmatin gitu loh hasilnya. Tinggal kita nikmatin. Tapi kalau lagi ngedorong ke atas tuh jangan berhenti gitu loh. Terus aja terus gali terus sampai dalam. Udah sampai atas, kita nikmatin, kita tinggal petik. Kita tinggal dampingin. Gitu. Ya selama ini kan mungkin orang berpendapat kayak bisnis ini mungkin karena masuk terakhir jadi nggak akan bisa dapat apa-apa gitu ya Cit ya. Ada paradigma seperti itu ya di bisnis seperti ini. Siapa duluan join dapat lebih gede gitu ya. Nah gitu. Nah di AFC itu tidak seperti ini ya Cit ya. Mungkin bisa diceritain ya sama teman-teman yang mungkin masih baru atau yang masih sangat awam juga, atau mungkin ada pengalaman juga yang kurang menyenangkan atau dengar cerita dari yang lain. Apakah iya di AFC itu kalau yang terakhir gabung itu juga nggak akan bisa apa-apa atau nggak akan dapat apa-apa gitu? Nggak juga sih. Di sini fair sih bisnisnya. Jadi mau belakangan gabung kayak misalkan Bushido kita juga kan itu member ke 4.000-an ya, 4.000 orang. Tapi dia menjadi Bushido pertama itu berarti income tertinggi di AFC. Dia orang pertama padahal member ke 4.000. Itu kan berarti membuktikan bahwa nggak semua yang masuk belakangan itu nggak bisa apa-apa. Tapi yang udah pasti, yang nggak mau kerja nggak bakal dapat apa-apa. Nah, itu gitu. Poinnya ya. Iya. Jadi yang ngebuat nggak bisa berhasil itu bukan terakhir join. Ya, tapi nggak mau kerja. Yang gagal-gagal tuh apa? Baru ditolak sedikit nyerah. Ditolak sedikit tuh gimana? Misalkan kita tanya,
kamu memang udah presentasi berapa banyak sih? Mhm. Ini pengalaman aku hari ini loh. Aku tadi nanya ke teman aku, kan dia bilang susah banget nih gitu. Terus aku tanya, kamu udah ngobrol ke berapa orang? Ada 10 orang. Dia bilang ya kayaknya segitu. Berarti enggak kan? Nggak nyampe 10 kan? Nggak nyampe 10 dia bilang udah susah. Padahal aku sendiri udah ngalamin 260 orang itu baru closing 18 orang gitu. Jadi kan 10 itu belum ada apa-apanya. Kalau di hukum Pareto itu 30 orang. Jadi inget 30 orang, kita berarti 30 ke 31 baru masuk, katanya gitu kan. Kalau ke 31 belum masuk, tambahin satu lagi apa susahnya? Ulang dari nol gitu. Terus aja, diingat lagi bukan menolak, tapi mungkin belum sekarang. Belum saatnya. Iya. Bawakan, ceritain dengan baik aja, ceritain dengan baik. Jangan nge-spam. Iya. Branding diri juga perlu di status WA, status IG. Teman-teman yang nggak suka bakal nunggu kok kapan kamu berhenti. Tuh kan, si Acit berhenti kan, gue udah bilang apa, nggak bakal lama tuh bisnisnya. Udah beres. Tapi kalau terus-terusan, apa sih lama-lama penasaran, apa sih Cit? Dapat Rusia, kok bisa Cit? Dapat segini, kok bisa Cit? Nah kan jadi ada penasaran kan? Gitu. Baru deh masuk bisnisnya. Kena deh lu gitu kan. Kayaknya sih semua pertanyaan udah terjawab ya. Nah, kepada teman-teman Masih belum jelas nggak? Atau kecepatan ngomongnya? yang belum jelas mungkin karena sekarang sudah pukul 20.50, kita sudah 2 jam ngobrol. Apabila masih ada hal-hal yang tidak jelas, mungkin bisa ditanyakan kepada pengundangnya. Tapi saya perlu informasikan, kami akan mengadakan acara-acara seperti ini secara rutin dengan tema yang berbeda, yang nanti akan kita informasikan lebih lanjut di setiap minggunya. Sepertinya cukup untuk acara malam ini ya, Ko Jason. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sama Acit yang sudah mau sharing, mau berbagi dengan semua pengalamannya di AFC. Saya yakin itu akan membawa semangat juga sama teman-teman yang lain. Dan juga buat teman-teman yang memang belum bergabung, semoga itu juga bisa menjadi penambah keyakinan, penambah semangat. Oh mungkin di sini tempatnya. Dan satu lagi, saya ingatkan lagi bahwa pada bulan ini kita sedang ada promo Ruby, di mana cukup membeli 1 box, teman-teman sudah bisa menjadi member dan sudah bisa memiliki hak usahanya sama dengan yang Ruby normal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Arce, Bu Acit. Terima kasih. Sampai ketemu di Zoom berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.